Bab 1477, dia bukan muridku. Saya hanya punya satu murid, Feng Ziyi, jawab Yang Si dengan cemberut. Zhang Xuan bukan muridmu. Semua orang terkejut, terutama penatua pertama dan Feng Wuchen. Mereka tidak bisa membantu tetapi saling menatap dengan mata melebar. Mereka telah bertanya tentang masalah ini sebelumnya, dan dari awal hingga akhir, Zhang Xuan telah mengklaim sebagai murid langsung Yang Xuan, mewarisi seni eksklusif dari garis keturunannya. Apakah ini semua bohong? Saya sibuk selama bertahun-tahun, jadi saya tidak punya waktu untuk menerima siswa lain. Anda sendiri harus menyadari hal ini dengan baik. Apa yang salah? Apakah seseorang mengaku sebagai muridku? Yang Si bertanya. Memang, orang Zhang Xuan ini mengaku sebagai murid langsung Anda, dan beberapa saat yang lalu, dia bahkan mendatangkan malapetaka di klan Zhang. Tetua pertama melaporkan. Seseorang mengaku sebagai murid langsungku. Wajah Yang Si segera menjadi gelap. Di mana orang Zhang Xuan yang kamu bicarakan ini? Garis keturunan adalah yang paling penting di benua guru-guru. Tentu saja, mengaku sebagai murid orang lain adalah tindakan yang sangat tidak sopan dan dianggap tabu. Selain itu, dari suaranya, orang itu telah melemparkan namanya untuk menimbulkan masalah, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Yang Xuan. Dia sudah pergi melalui formasi teleportasi. Penatua pertama menjawab dengan canggung. Formasi teleportasi, apa yang terjadi? Yang Si bertanya dengan cemberut. Dengan demikian, Penatua pertama melewati seluruh cerita sekali lagi. Anda mengatakan bahwa seorang anak muda yang baru saja mencapai terobosan ke ranah Phantasmal Space mampu menahan cobaan kultivasi yang memiliki kekuatan melebihi cobaan kenaikan makrokosmos. Tidak hanya itu, dia mampu mengalahkan para jenius klan Zhangmu, baik itu dalam hal ilmu pedang, lukisan, pesona, penilaian, dan sebagainya. Yang Si sedikit terkejut dengan apa yang dia dengar. Itu memang masalahnya. Penatua pertama mengangguk. Dapat dimengerti jika dia memiliki kemampuan luar biasa dalam satu atau dua bidang, tetapi untuk menunjukkan keahlian yang begitu tinggi di banyak bidang pada usianya, saya percaya bahwa ada kemungkinan besar bahwa dia adalah iblis dunia lain yang menyamar. Memang mungkin bagi kaisar iblis dunia lain untuk menyamar sebagai guru utama, tapi tidak rasional bagi kaisar iblis dunia lain untuk bertindak begitu mencolok. Yang Si menggelengkan kepalanya, tidak setuju dengan sudut pandang tetua pertama. Sementara kaisar iblis dunia lain mampu menyamar sebagai guru master, penyamaran mereka tidak sempurna. Untuk mencegah diekspos oleh guru master bintang 9, mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk berbohong sebanyak mungkin. Tidak mungkin mereka akan mampir ke klan Zhang dan menyebabkan keributan besar. Lagi pula, bukankah itu sama baiknya dengan mengekspos dirinya sendiri? Jika itu masalahnya, apa gunanya menyamar? Tidak yakin dengan kata-kata Yang Si, tetua pertama berargumen, jika dia bukan iblis dunia lain, bagaimana mungkin dia bisa menggunakan sarana peramal jiwa? Bagaimana mungkin dia bisa mengaktifkan artefak dari suku iblis dunia lain? Untuk berpura-pura menjadi muridku dan membuat kekacauan di sini, dan memiliki pengetahuan tentang seni peramal jiwa juga, anak muda itu tampaknya adalah sosok yang cukup menarik. Saya sangat ingin bertemu dengannya. Apakah Anda tahu kemana formasi teleportasinya mengarah? Yang Si bertanya dengan tawa lembut. Penatua pertama menggelengkan kepalanya. Aku khawatir kita tidak bisa mengatakannya. Jika itu adalah formasi teleportasi biasa, mereka mungkin masih bisa menebak. Namun, formasi teleportasi yang digunakan Zhang Xuan sangat canggih, sehingga bahkan seorang ahli sekaliber tetua pertama tidak dapat menafsirkannya sama sekali, apalagi menebak kemana pemuda itu berteleportasi. Kamu tidak bisa mengatakannya. Yang Si mengerutkan kening. Dari mana dia berteleportasi? Bawa aku. Saya ingin melihat-lihat. Penatua pertama dan yang lainnya dengan cepat memimpin, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai tempat Zhang Xuan berteleportasi. Yang Si menundukkan kepalanya untuk mempelajari area itu, tetapi semakin dia melihat, semakin dalam kerutan dahinya. Sesaat kemudian, dia menoleh ke tetua pertama dan bertanya, apakah pihak lain memiliki token yang menyerupai sesuatu seperti ini di tangan ketika dia berteleportasi. Dia mengetuk jarinya dengan ringan di depannya, dan gambar ilusi dari sebuah token yang memancarkan cahaya keemasan muncul di udara. Memang, dia memang memiliki artefak ini bersamanya. Penatua pertama mengangguk. Dia menggunakannya untuk menghindari ki pedang saya, jadi saya percaya bahwa itu harus menjadi artefak puncak Sein setidaknya. Pemuda itu telah menggunakan token ini untuk memblokir serangannya sebelumnya, jadi dia memiliki kesan yang sangat mendalam tentangnya. Begitukah? Mendengar konfirmasi tetua pertama, kerutan di dahi Yang Si tampaknya semakin dalam. Menyadari ada sesuatu yang salah dengan ekspresi Yang Si, penatua pertama bertanya, Yang Si, apakah kamu mengenali token ini? Mengakui, jika Zhang Xuan benar-benar memiliki token ini, seperti yang telah Anda katakan, ada kemungkinan besar dia akan, pada titik ini, Yang Si tiba-tiba menghentikan kata-katanya.
Ada keheningan sesaat sebelum dia melambaikan tangannya. Sudahlah, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Aku harus memastikannya dengan mataku sendiri terlebih dahulu. Implikasi mengenai token kepala Sanctum terlalu besar, sehingga bahkan dia tidak berani membicarakannya dengan enteng, terutama karena dia adalah seorang tetua dari markas besar Paviliun Guru-Guru. Bahkan jika dia mengklaim itu sebagai hipotesis belaka di pihaknya, orang lain kemungkinan akan menganggap kata-katanya sebagai kebenaran karena posisinya yang tinggi, dan jika ternyata dia salah, itu mungkin dapat menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Namun, berbicara tentang token, dia tahu bahwa token kepala Sanctum didistribusikan oleh Sage Kui sendiri, dan tidak mungkin Sage Kui membuat kesalahan besar untuk mewariskan posisi kepala tempat suci ke iblis dunia lain. Bahkan jika Sage Kui ada hanya sebagai sepotong kehendak sekarang, dia masih menjadi ahli yang kuat di zamannya, serta salah satu dari sedikit pemilik Eye of Insight. Tidak terpikirkan bahwa Zhang Xuan akan bisa membodohinya jika dia benar-benar iblis dunia lain. Sementara Yang Si masih tenggelam dalam pikirannya, Hui Wei tiba-tiba bergegas mendekat dan menyapa, "Tuan tua, Anda akhirnya keluar." Yang Si mengangguk. Melalui matanya yang tajam, dia dapat mengetahui bahwa Hui Wei sedang memikirkan sesuatu, jadi dia bertanya, "Ada apa?" "Tuan tua, saya berada di Sanctum of Sages beberapa waktu lalu, dan saya menemukan seorang siswa bernama Zhang Xuan. Saya menemukan racun janin bawaan yang saya tanam saat itu di tubuhnya." Hui Wei dengan cepat menyampaikan apa yang dia temukan. Racun janin bawaan, dia anak ajaib dari klan Zhang. Bahkan Yang Si terkejut dengan wahyu itu. Dia berbalik untuk melihat Sword Sensing pada yang lain. Pada saat itu, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung dengan situasinya. Selain menjadi kepala tempat suci Sanctum of Sages, Oracle Jiwa, dan di mendunia lain, bahwa orang Zhang Xuan sebenarnya adalah keajaiban muda dari klan Zhang juga. Apa yang salah dengan orang itu? Apakah dia menderita gangguan kepribadian disosiatif? Yang Si merenung sejenak sebelum berbicara. Karena identitasnya sebagai murid saya telah terbukti palsu, saya percaya bahwa ada kebutuhan untuk melihat lebih dalam untuk memverifikasi keaslian identitasnya yang lain. Sword Sensing dan Sword Senmeng, kalian berdua seharusnya tidak terlalu berharap untuk saat ini. Kita semua tahu keadaan seputar keajaiban muda, dan kemungkinan dia bertahan sangat tipis. Mengapa Anda tidak mengizinkan saya untuk bertemu dengannya terlebih dahulu dan memverifikasi identitasnya sebelum memutuskan apapun? Aku pergi denganmu, pedang Senmeng berkata dengan tegas. Aku merasa akan menyesal seumur hidup jika aku tidak bertemu dengannya setidaknya saat ini. Ini adalah petunjuk terbaik yang dia temukan terkait dengan anaknya dalam 2 dekade terakhir. Meskipun penatua pertama dan yang lainnya telah menemukan bukti yang menunjukkan sebaliknya, dia masih enggan menerimanya sampai dia memverifikasinya dengan matanya sendiri. Memahami perasaan Sword Senmeng, Yang Si mengangguk. Itu baik-baik saja dengan saya. Saya tidak berpikir bahwa mungkin bagi Hui Wei untuk salah tentang ini, nama keluarga anak muda itu juga adalah Zhang, dan dia berasal dari tanah kuno. Semuanya tampak cocok bersama seperti potongan puzzle. Memang akan sulit untuk menerimanya kecuali Anda memverifikasinya dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Yang Si, mungkinkah itu, kamu tahu kemana dia berteleportasi? Sword Sensing tiba-tiba bertanya pada saat ini. Jika penatua pertama benar tentang token, saya pikir saya punya ide bagus kemana dia berteleportasi. Yang Si mengangguk. Jika tebakanku benar, dia seharusnya kembali ke Sanctum of Sages. Tempat suci orang bijak. Bibir Sword Sensing berkedut setelah mendengar 3 kata itu. Dia dan istrinya bergegas ke Sanctum of Sages setelah mendengar berita Hui Wei, tetapi di tengah perjalanan mereka telah mendengar bahwa Zhang Xuan ada di klan Zhang mereka, jadi mereka bergegas kembali. Namun, Yang Si sekarang memberitahu mereka bahwa dia telah kembali ke Sanctum of Sages. Bagaimana keberuntungan mereka bisa begitu buruk, merindukannya setiap saat. Jika saya ingat dengan benar, klan Zhang tidak memiliki formasi teleportasi yang mengarah ke Sanctum of Sages atau dimanapun di sekitarnya. Karena itu masalahnya, pertama-tama saya akan berteleportasi ke markas Paviliun Guru-Guru dan berteleportasi ke Sanctum of Sages dari sana. Perjalanan harus memakan waktu 1 hari, sehingga menghemat banyak waktu, kata Yang Si. Markas Paviliun Guru-Guru memiliki formasi teleportasi yang memimpin di seluruh benua guru-guru, belum lagi Sanctum of Sages adalah anak perusahaannya. Karena itu, akan lebih cepat untuk mengambil jalan memutar ini. Mempertimbangkan beratnya masalah ini, akan lebih baik bagi mereka untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Baiklah, Yang Si, kami akan mengikutimu, pedang Sensing mengangguk. Bab 1478, Dimensi Netherworld ke-9. Dunia berputar di sekitar Zhang Xuan, meninggalkannya dalam keadaan vertigo yang konstan, ketika tiba-tiba, dia jatuh ke tanah dengan benturan keras.
Teleportasi telah membuatnya dalam keadaan bingung sehingga dia tidak bisa melacak aliran waktu, 1 detik bisa saja berlalu, tapi bisa jadi setahun. Segala sesuatu di sekitarnya terus berubah, dan ruang di sekitarnya melengkung seperti tidak ada hari esok. Zhang Xuan mendapati dirinya muntah untuk waktu yang lama. Setelah bermeditasi sebentar, ketidaknyamanannya sedikit berkurang. Mengingat pengalaman yang baru saja dia alami, senyum pahit muncul di wajahnya. Tidak heran tidak mungkin membuat formasi teleportasi menjadi biasa. Tidak mungkin pembudidaya yang lebih lemah dapat bertahan hidup seperti ini. Dia telah lama bertanya-tanya mengapa pavilion guru-guru pergi sejauh membangun cabang di seluruh benua tetapi tidak membangun formasi teleportasi bersama dengan itu. Namun, pengalaman tunggal ini membuatnya benar-benar yakin tentang ketidakpraktisan masalah ini. Tubuh fisiknya sebanding dengan artefak Saint Pinnacle, tetapi meskipun begitu, dia masih muntah-muntah di ujungnya. Pembudidaya lain, terutama yang berada di bawah Saint 8 dan, mungkin akan menemukan tubuh mereka sendiri hancur menjadi debu karena tekanan belaka yang disebabkan oleh formasi teleportasi. Dia masih merasa sangat tidak nyaman karena ketidakcocokan antara tubuhnya dan roh primordial, tetapi dia tahu bahwa tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dengan demikian, dia perlahan bangkit dan mengamati sekelilingnya. Di mana tempat ini? Berdasarkan informasi di token kepala Sanctum, ini seharusnya adalah dimensi tersembunyi yang ditinggalkan oleh Sage Kui. Hanya penerus kepala tempat suci potensial yang telah memenuhi 2 syarat pertama yang memenuhi syarat untuk memasuki ruang ini. Ini adalah ruang terlipat. Setelah melihat lebih dekat, Zhang Xuan dengan cepat menemukan bahwa struktur ruang di sana jauh lebih lemah dibandingkan dengan benua guru-guru, dan konsentrasi energi spiritual agak rendah. Tanah tempat dia berdiri saat ini adalah platform bundar dengan formasi yang sangat dalam tertulis di atasnya. Untuk dapat menteleportasinya langsung ke ruang yang terlipat, jelas bahwa formasi teleportasi pada token kepala Sanctum adalah yang agak tangguh. Berjalan turun dari platform bundar, Zhang Xuan dengan hati-hati menjelajahi daerah itu, dan dia segera menemukan sebuah rumah bangsawan dengan tanaman hijau subur yang tumbuh di sekitarnya. Ada sungai kecil yang mengalir tidak terlalu jauh darinya, memberikan perasaan taman yang tenang jauh dari dunia sekuler. Berjalan ke Manor, hal pertama yang dilihat Zhang Xuan adalah tablet batu raksasa, dan diukir di atasnya adalah kata-kata mata surgawi dari Netherworld ke-9. Melirik ke bawah pada tablet batu, dia menemukan kata-kata yang lebih kecil tertulis di bawah, merinci berbagai jalur sirkulasi yang diperlukan untuk mengolah seni optik. Itu bahkan lebih detail dari apa yang Sage Kui berikan padanya sebelumnya. Selamat datang di dimensi Netherworld ke-9. Sama seperti Zhang Xuan mengambil konten di tablet batu ke dalam Library of Heaven's Path, sebuah suara ringan tiba-tiba memenuhi udara. Menyadari suara itu, Zhang Xuan bertanya sambil melihat sekelilingnya, Sage Kui. Tidak perlu mencariku, yang tersisa dariku di sini hanyalah sedikit keinginanku, dan aku sudah tidak dapat bermanifestasi dalam bentuk fisik lagi. Surat wasiat itu berkata dengan nada yang agak sepi. Fakta bahwa kamu bisa datang ke dimensi ini berarti kamu telah berhasil memecahkan 2 segel pertama dan memenuhi syarat untuk berlatih mata surgawi dari Netherworld ke-9. Memenuhi syarat, memang, manual seni optik yang saya berikan kepada Anda benar, tetapi tidak cukup rinci bagi Anda untuk berhasil menguasai seni optik. Bukannya aku sengaja mempersulitmu, tetapi untuk menguasai mata dewa dari Netherworld ke-9, kamu harus mengolahnya di lingkungan tertentu. Kalau tidak, hampir tidak mungkin untuk berhasil, kata Sage Kui. Lingkungan tertentu, Zhang Xuan bingung dengan kata-kata itu. Itu hanya seni optik belaka, mengapa masih membutuhkan jenis lingkungan tertentu untuk mengolahnya? Ada 9 tingkat ke surga, dan demikian pula, ada 9 tingkat ke dunia bawah. Untuk menguasai mata surgawi dari Netherworld ke-9, Anda harus berada di lingkungan yang meniru lingkungan akhirat. Lingkungan mimata wawasan Anda dan menarik keluar potensi ke dalamnya, dan untuk tujuan inilah ruang yang sangat terlipat ini diciptakan, Sage Kui menjelaskan. Saya melihat, Zhang Xuan mengangguk dalam realisasi. Setelah menelusuri manual teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, memang ada beberapa teknik unik yang membutuhkan kultivasi dalam jenis lingkungan tertentu untuk menguasainya. Misalnya, beberapa teknik atribut api dapat dikuasai dengan lebih mudah ketika dibudidayakan di lokasi yang dekat dengan api bumi. Demikian pula, ada juga teknik atribut es di mana mengolahnya di danau es akan meningkatkan kecakapan mereka secara signifikan. Karena mata surgawi dari Netherworld ke-9 adalah teknik yang setara dengan seni surgawi dimensi Unravel, kultivasinya pasti akan sulit juga. Jika tidak, generasi kepala tempat suci tidak akan gagal untuk sepenuhnya menguasai seni optik. Di ruang terlipat ini adalah formasi beguilemen, formasi ilusi, formasi tersembunyi, dan sejenisnya. Tidak akan ada bahaya, tetapi tanpa mata yang tajam, tidak mungkin bagi Anda untuk mengatasi rintangan itu dan sampai ke pintu keluar.
Anda harus mengandalkan kultivasi mata surgawi Anda dari Netherworld ke-9 untuk mempertajam mata Anda sehingga dapat menemukan kekurangan dalam formasi itu dan mengatasinya, kata Sage Kui. Ini adalah manual yang ditinggalkan guru saya saat itu, dan yang lainnya adalah wawasan yang ditinggalkan oleh generasi kepala tempat suci. Anda dapat merujuknya, tetapi pada akhirnya, Anda masih harus memahaminya sendiri untuk memahami tekniknya. Petik 2. Halo, saat Sage Kui berbicara, beberapa loh batu muncul di halaman manor. Zhang Xuan dengan cepat mengalihkan pandangannya ke manual seni optik dan wawasan untuk mengumpulkannya ke Library of Heaven Spot. Menyusun, Zhang Xuan menghendaki. Halah, sebuah buku baru muncul di depan mata Zhang Xuan. Dia dengan cepat membukanya untuk menelusurinya, dan apa yang dia lihat menyebabkan desahan tanpa sadar keluar dari bibirnya. Seperti yang diharapkan dari seni optik kelas atas, bahkan dengan wawasan dari generasi kepala tempat suci sebelumnya, itu masih jauh dari kesempurnaan. Mata surgawi dari Netherworld ke-9 memang meningkat secara signifikan setelah beberapa kekurangan diselesaikan. Dengan ini, saya harus bisa menguasai seni optik lebih cepat. Namun, kultivasinya masih sangat merusak mata, yang berarti ada kemungkinan besar saya akan menjadi buta jika saya benar-benar menguasai teknik ini. Keraguan-raguan terbesar di balik mengapa Zhang Xuan menolak untuk mengolah mata surgawi dari Netherworld ke-9 bukan hanya karena itu tidak sempurna tetapi karena ada kemungkinan besar untuk menjadi buta mengolahnya. Bahkan pencipta teknik itu sendiri, Sage Kunobo Sang, tidak luput dari tragedi akhirnya menjadi buta, dan Zhang Xuan tidak berniat berjalan dengan langkah yang sama seperti pendahulunya. Zhang Xuan terus memeriksa seni optik sedikit lebih lama, tetapi tidak dapat menemukan metode yang layak untuk menyelesaikan masalah mendasar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya niat untuk mengembangkan seni optik untuk saat ini. Bisakah Anda mengizinkan saya meninggalkan ruang terlipat ini terlebih dahulu? Petik 2. Kau ingin pergi. Hanya ada satu kesempatan bagimu untuk masuk ke dimensi Netherworld ke-9. Jika Anda tidak mengolah mata surgawi Anda dari neraka ke-9 ke alam ke-4 sekarang, akan sulit bagi Anda untuk memahaminya di masa depan. Tidak menyangka pemuda itu berpikir untuk pergi ketika dia baru saja memasuki area itu, Sage Kui menasihatinya dengan cemberut. Posisi kepala tempat suci dipertaruhkan di sini. Apakah pemuda itu tidak bertindak terlalu ceroboh? Penatua, seorang siswa saya saat ini dalam bahaya besar. Sebagai gurunya, saya tidak bisa mengabaikan keselamatannya demi kultivasi saya sendiri. Saya berharap pengertian Anda tentang masalah ini. Zhang Xuan menggenggam tinjunya. Dia tidak tahu apa yang sedang dihadapi Zhao Ye saat ini, jadi dia tidak bisa membuang waktu di sana. Dia harus menemukan Chen Liao sesegera mungkin untuk mengetahui lebih banyak tentang situasinya sebelum menyusun rencana untuk menyelamatkannya. Bahkan jika dia bisa mengolah mata surgawi dari Netherworld ke-9 dengan aman, kemungkinan dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguasainya, jadi dia tidak mampu melakukannya sekarang. Kamu bilang muridmu dalam bahaya. Sage Kui memandang Zhang Xuan. Apakah kamu yakin ingin melepaskan kesempatan langka ini demi muridmu? Penatua, aku tidak bisa meninggalkan muridku dalam bahaya. Zhang Xuan menjawab dengan tegas. Jika dia harus mengkompromikan keselamatan Zhao Ye untuk menguasai mata surgawi dari neraka ke-9 dan menjadi kepala tempat suci berikutnya, dia akan membuang kesempatan itu dalam sekejap. Meskipun benar bahwa menjadi kepala tempat suci akan memberinya keunggulan ketika meminta pernikahan Luo Ruoxin di tangan, dia tidak mau mengorbankan nyawa muridnya untuk itu. Sage Kui terdiam lama sebelum mengangguk sedikit. Untuk rela menyerah begitu banyak untuk muridmu, kamu benar-benar guru yang baik. Namun, aturan tetap aturan. Hanya ada satu kesempatan untuk memasuki dimensi Netherworld ke-9, dan saya tidak dapat mengubah aturan hanya karena keadaan Anda saat ini, jadi Anda tidak akan dapat kembali ke sini setelah Anda pergi. Namun, sejauh mana Anda bersedia untuk pergi untuk siswa Anda benar-benar terhormat. Jadi, jika Anda dapat memahami alam keempat seni optik di luar, saya akan memberi Anda kesempatan untuk memahami alam kelima. Bab 1479, terlalu jauh. Kesempatan untuk memahami alam kelima. Zhang Xuan sedikit terkejut. Memang, ranah kelima dari Eye of Insight dikenal sebagai Phantasmagoric Construct. Dunia ilusi yang diciptakan melalui mata, teknik ini memungkinkan seseorang untuk menjerumuskan bahkan para ahli yang melampaui Sein 9 dan ke dalam neraka yang hidup, sebuah mimpi buruk yang tidak akan pernah mereka bangun. Saat itu, dengan teknik ini, guruku, petapa Kunobo Sang, membasmi lebih dari 1 juta iblis dunia lain hanya dengan sekali pandang, menciptakan legenda yang tak terkalahkan. Dalam keadaan normal, tidak mungkin bagi seseorang untuk memahami alam ini tanpa berada di dimensi Netherworld ke-9, tetapi mengingat fakta bahwa kamu pergi untuk menyelamatkan muridmu, aku akan membuat pengecualian hanya untukmu. Selama Anda dapat memahami alam keempat, penakluk setan,
dan menguraikan segel terakhir pada token kepala Sanctum, saya akan memberi Anda kesempatan untuk memahami alam kelima, kata Sage Kui. Terima kasih, Penatua. Zhang Xuan mengepalkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam pada Sage Kui. Sepertinya dia tidak akan pernah menguasai mata surgawi dari Netherworld ke-9, tetapi bagaimanapun, dia masih sangat menghargai kebaikan dan kesempatan yang telah diberikan Sage Kui kepadanya. Silsilah penting dalam benua guru-guru, dan mereka yang bersedia berusaha keras untuk guru atau siswa mereka sangat dihormati. Untuk muridnya, Zhang Xuan rela menyerah pada kesempatan berharga ini untuk menguasai mata surgawi dari Netherworld ke-9. Untuk kepala tempat suci potensial, ini benar-benar pengorbanan besar. Begitu dia meninggalkan dimensi Netherworld ke-9, ada kemungkinan besar dia tidak akan pernah memahami ranah keempat mata wawasan, sehingga kehilangan kesempatan untuk menjadi kepala tempat suci yang sebenarnya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Tidak terlalu sulit untuk meninggalkan area ini, Anda hanya perlu kembali ke platform bundar tempat Anda berada saat pertama kali berteleportasi dan akan meninggalkan area ini dengan Sanctum Head Token di tangan. Anda akan secara otomatis diteleportasi, kata Sage Kui. Terima kasih. Zhang Xuan menghela nafas lega. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan berjalan menuju platform bundar. Dia mengeluarkan token kepala tempat sucinya dan menggenggamnya dengan erat. Weng, sebuah kekuatan yang kuat menarik tubuhnya, dan dengan sedikit sentakan, dia menghilang dari tempat. Menyaksikan Zhang Xuan pergi tanpa sedikit pun keraguan, Sage Kui bergumam, seorang guru harus memiliki hati yang welas asih. Untuk bersedia memberikan begitu banyak untuk muridnya, mungkin dia hanya bisa memimpin Sanctum of Sages ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Welas asih mungkin tampak kurang penting bagi mereka yang berada di posisi penting, memainkan peran sekunder terhadap kemampuan seseorang. Namun, itu seringkali merupakan tanda pemimpin yang benar-benar hebat karena mereka yang memiliki belas kasih yang besar akan lebih mudah memenangkan hati orang lain. Mengingat bagaimana pemuda di hadapannya mampu bertahan teguh pada keyakinannya, dengan tegas meninggalkan segalanya untuk melindungi apa yang dianggap paling penting baginya, dia kemungkinan akan naik ke puncak di masa depan. Dia bahkan mungkin melampaui banyak generasi kepala tempat suci sebelumnya. Tidak menyadari evaluasi tinggi Sage Kui tentang dia, Zhang Xuan mendapati dirinya jatuh ke lantai sekali lagi. Kali ini, mungkin karena jarak teleportasi lebih pendek, dia tidak merasakan ketidaknyamanan seperti sebelumnya, dan disorientasi temporal yang dialami sebelumnya tidak datang. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan sebelum perlahan berdiri. Ketika dia melihat pemandangan yang familiar di sekitarnya, dia tanpa sadar menghela nafas lega. Seperti yang dia pikirkan, dia telah kembali ke Sanctum of Sages. Dia saat ini berada di Inner Sanctum, tidak terlalu jauh dari patung Sage Kui, yang menahan tubuh bagian atas Vicious. Mungkinkah, yang disebut dimensi Netherworld ke-9 sebenarnya ada di dalam patung Sage Kui? Zhang Xuan mengerutkan kening. Sejak dia muncul di sana, ruang terlipat yang dia tempati seharusnya tidak terlalu jauh. Mungkinkah itu tersembunyi di dalam patung, seperti tubuh bagian atas Vicious? Lupakan, saya harus terlebih dahulu mencari Chen Liao untuk memahami situasi mengenai Zhao Ya terlebih dahulu. Mengetahui bahwa ini bukan waktunya untuk membiarkan pikirannya mengembara, dia dengan cepat mengeluarkan token Inner Sanctum dan berjalan ke pintu keluar sebelum menggeseknya ke udara dengan ringan. Sila, sebuah keretakan muncul di luar angkasa. Zhang Xuan berjalan ke celah dan meninggalkan tempat suci. Matahari sudah terbenam di luar, dan Sanctum of Sages sangat sunyi. Kedamaian ini terasa aneh bagi Zhang Xuan, terutama mengingat apa yang baru saja dia temui di klan Zhang. Dia dengan cepat menemukan arah ke kediaman Chen Liao dan terbang. Zhang Xi, kamu... Chen Liao terkejut dengan kedatangan Zhang Xuan yang tiba-tiba. Ketika dia mengirim pesan sebelumnya, pemuda itu masih beberapa juta li jauhnya. Untuk tiba di hadapannya hanya dalam beberapa menit, bahkan seseorang setenang dia tidak bisa membantu tetapi akan terperangah. Apa yang terjadi dengan Zhao Ya? Zhang Xuan bertanya dengan cemas. Saya tidak tahu. Chen Liao menggelengkan kepalanya dengan muram. Saya berada di tengah-tengah kultivasi saya ketika saya tiba-tiba menerima pesan itu dari kepala pengadilan muda. Saya tahu bahwa Anda tidak berada di Sanctum of Sages, jadi saya hanya bisa mengirim pesannya kepada Anda melalui formasi. Sayangnya, transmisi berhenti setelah dia hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Petik 2. Dari kelihatannya, sepertinya Chen Liao juga bingung dengan masalah ini. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum bertanya, selain dari pesan Zhao Ya, apakah ada berita dari Glacier Plain Court? Begitu transmisi dari kepala pengadilan muda dihentikan, saya segera mengirim pesan kepada saudara perempuan saya di pengadilan dataran Glacier, tetapi tanggapan yang saya terima adalah bahwa semuanya baik-baik saja, dan kepala pengadilan muda tidak meninggalkan istana. Pengadilan dataran Glacier, jawab Chen Liao. Mungkinkah itu alarm palsu? Mustahil. Zhang Xuan segera membantah tebakan Chen Liao.
Dia mengenal Zhao Ya dengan baik. Dia tidak akan pernah meminta bantuannya kecuali dia berada dalam situasi yang benar-benar mengerikan. Pasti ada sesuatu yang salah. Lalu, apa yang kamu rencanakan? Chen Liao bertanya dengan cemberut. Sejujurnya, dia lebih cenderung percaya bahwa kepala pengadilan muda itu masih aman. Bagaimanapun, posisi yang terakhir adalah yang kedua setelah kepala pengadilan, jadi tidak mungkin pengadilan dataran Gletser akan tetap diam jika yang terakhir dalam bahaya. Tetap saja, mengingat teriakan minta tolong telah dikirim, akan sangat bodoh untuk mengabaikan masalah ini. Zhang Xuan merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum menuntut dengan mata menyipit, "Bawa aku ke pengadilan dataran Gletser." "Kamu ingin pergi ke Glacier Plain Court?" Chen Liao terkejut. "Sekarang juga?" "Betul sekali." Zhang Xuan mengangguk dengan tegas. "Tapi Glacier Plain Court berjarak beberapa juta li dari sini. Ini akan memakan waktu setidaknya 1 bulan bahkan jika Anda mengendarai binatang Sein 9 dan jika kepala pengadilan muda benar-benar dalam bahaya, itu akan terlambat pada saat kita tiba," kata Chen Liao. Jarak dari Sanctum of Sages ke Glacier Plain Court lebih jauh dari jarak dari sana ke Zhangklan. Itu akan memakan waktu lebih dari sebulan, dan jika sesuatu benar-benar terjadi pada kepala pengadilan muda, semuanya akan berakhir pada saat mereka tiba. Sebulan. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan mengepalkan tinjunya dengan erat. Sebulan memang terlalu lama, karena Zhao Ya telah mengirim pesan yang begitu mendesak, tidak mungkin dia bisa bertahan selama itu. Namun, tidak mungkin baginya untuk menutupi beberapa juta li dengan cepat, kecuali apakah ada formasi teleportasi di Sanctum of Sages yang mengarah langsung ke Glacier Plain Court? Zhang Xuan mengangkat kepalanya dan bertanya. Setelah menggunakan formasi teleportasi sebelumnya, dia tahu bahwa itu mungkin untuk menutupi perjalanan yang biasanya memakan waktu 1 bulan hanya dalam beberapa napas. Jika ada formasi teleportasi di Sanctum of Sages yang mengarah ke Glacier Plain Court, dia akan dapat menyelesaikan teka-teki ini. "Aku khawatir tidak ada." Chen Liao menggelengkan kepalanya. Pengadilan dataran Gletser hanya membangun formasi teleportasi ke beberapa kekuatan yang lebih dekat, dan ini tidak termasuk Sanctum of Sages. Faktanya, saudara perempuan saya dan saya harus mengambil binatang suci udara saat itu. Petik 2. Mempertimbangkan bagaimana formasi teleportasi akan memungkinkan seorang kultivator untuk secara instan berteleportasi dari satu tempat ke tempat lain, kecuali kedua kekuatan itu memiliki hubungan dekat satu sama lain, tidak mungkin mereka membangun formasi teleportasi di antara mereka. Jika tidak, pihak lain berpotensi menggunakan formasi teleportasi untuk menyebabkan kerusakan. Lalu, apa lokasi teleportasi terdekat ke Glacier Plain Court dari Sanctum of Sages? Zhang Xuan bertanya. Itu akan menjadi klan Yuan, tapi tetap saja, butuh setengah bulan dari klan Yuan untuk sampai ke sana, kata Chen Liao ragu-ragu. Dia mengerti bagaimana perasaan pria muda di hadapannya, tetapi Glacier Plain Court terletak di tanah yang sangat dingin di bagian paling utara benua, jadi tidak mungkin seseorang bisa sampai di sana dengan mudah. Setengah bulan, itu masih terlalu lama. Karena Anda tahu lokasi spesifik dari Glacier Plain Court, apakah mungkin bagi saya untuk membangun formasi teleportasi untuk membawa kita ke sana secara langsung? Zhang Xuan bertanya dengan cemberut. Bab 1480, Seni Formasi Teleportasi Jalur Surga. Yuan Tao berada di klan Yuan, jadi dia tidak akan menghadapi masalah saat berteleportasi ke klan mereka. Namun, setengah bulan yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari klan Yuan ke pengadilan dataran Gletser terlalu lama. Karena tidak ada formasi teleportasi lain yang lebih nyaman untuk diambil, mengapa tidak membangunnya saja? Kamu ingin membangun formasi teleportasi? Chen Liao dikejutkan oleh saran yang tidak terduga. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, formasi teleportasi hanya dapat dibangun oleh Master Formasi Bintang 9 yang sebenarnya, terutama karena mereka membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang ruang untuk membangunnya dengan benar. Selain itu, strukturnya sangat rumit, membutuhkan perhitungan rumit yang harus sangat tepat. Bahkan kesalahan sekecil apapun dalam perhitungan dapat menyebabkan perbedaan besar pada hasil akhirnya. Saya belum pernah melihat konstruksi formasi teleportasi di Glacier Plain Court sebelumnya, tetapi saya memiliki kesempatan untuk melihat bagaimana mereka memperbaikinya. Saat itu, Glacier Plain Court kami menyewa 3 Master Formasi Bintang 9, dan meskipun mereka berkolaborasi, mereka masih membutuhkan waktu 3 bulan penuh sebelum mereka menyelesaikan perhitungan yang diperlukan untuk mengkalibrasi formasi teleportasi. Mengesampingkan kurangnya kekuatan dan pemahaman formasi kita, bahkan jika kita memiliki kemampuan untuk mengatur formasi teleportasi, tidak mungkin kita bisa membangunnya dengan cepat. Mengesampingkan yang lainnya, hanya kalibrasi formasi teleportasi ke tujuan yang ditentukan sudah cukup untuk membuat mereka beberapa bulan perhitungan. Untuk jarak beberapa juta li, perbedaan kalibrasi sekecil apapun dapat menyebabkan penyimpangan besar-besaran di tujuan akhir.
Secara keseluruhan, dengan semua faktor ini berperan, pembangunan formasi teleportasi pasti akan menjadi proyek yang sangat memakan waktu. Itu tidak akan membantu situasi mereka saat ini. Kalau tidak, paviliun guru-guru pasti sudah menyiapkan formasi teleportasi di seluruh benua. Tidak akan hanya ada beberapa dari mereka yang terletak di kekuatan utama di benua itu, sehingga sebagian besar pembudidaya rata-rata telah melihat mereka sebelumnya. 3 bulan, Zhang Xuan merasakan sakit kepala lagi menyerang kepalanya yang sudah sakit. Jika butuh waktu lama untuk memperbaiki formasi, konstruksinya pasti akan memakan waktu lebih lama. Apakah benar-benar tidak ada cara baginya untuk mencapai Zhao Ye dengan cepat? Zhang Xuan merenung lama sebelum matanya tiba-tiba menyala. Mungkin butuh waktu lama bagi orang lain untuk menyelesaikan perhitungan yang diperlukan untuk mengkalibrasi formasi, tapi aku seharusnya bisa mempersingkat prosesnya secara signifikan. Terlepas dari formasi apa yang ingin diatur, seseorang harus terlebih dahulu memperhitungkan lingkungan dan menilai bagaimana formasi sebaiknya diatur untuk menyelaraskannya dengan lingkungan sebelum meletakkan bendera formasi. Untuk alasan ini, menyiapkan formasi, terutama yang tingkat tinggi, sering membutuhkan banyak waktu bagi master formasi. Mereka harus menggunakan kompas mereka untuk membuat semua jenis pengukuran, seperti arah, konsentrasi, gradien energi spiritual di sekitarnya, efek geografi sekitarnya pada formasi, dan sebagainya. Namun, Zhang Xuan berbeda. Dengan Library of Heaven Path-nya, dia akan mampu menyelesaikan masalah melalui trial and error sederhana. Tidak perlu baginya untuk bersusah payah menghitung ini dan itu. Karena dia bisa melakukannya untuk formasi lain, tentu saja, dia juga bisa melakukan hal yang sama untuk formasi teleportasi. Dengan pemikiran ini, Zhang Xuan memutuskan untuk langsung bertindak. Ayo pergi, kita menuju ke aula ilmu pengetahuan. Saya akan melihat apakah ada buku yang berhubungan dengan formasi teleportasi yang bisa saya rujuk. Akan lebih baik jika saya bisa mengaturnya, tetapi jika itu gagal, saya hanya harus mencari solusi lain, katanya. Belajar, sekarang juga, Chen Liao bertanya dengan bibir berkedut. Mengesampingkan betapa sulitnya mengatur formasi teleportasi, hanya manipulasi ruang yang diperlukan untuk konstruksinya sudah lebih dari cukup untuk membuat master formasi biasa sama sekali tidak berdaya. Apakah tidak sedikit terlambat untuk mulai belajar? Daripada mengejar sesuatu yang sia-sia, bukankah lebih bijaksana untuk memulai saat itu juga? Kami tidak punya waktu untuk disia-siakan, cepatlah. Tanpa menjelaskan apapun, Zhang Xuan memimpin dan berjalan keluar. Dia pernah ke cabang formasi Master Guild di Aula Ilmu Pengetahuan sekali dan bahkan mengikuti ujian Master Formasi Bintang 8 di sana, jadi dia tahu rute di sana dengan sangat baik. Sementara Chen Liao tidak tahu apa yang dipikirkan Zhang Xuan, dia tahu bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk menyelamatkan kepala pengadilan muda mereka, jadi dia akhirnya memilih untuk mengikutinya juga. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka berdua berdiri di depan Penatuasu dari Persekutuan Master Formasi. Penatuasu adalah orang yang mengawasi ujian Master Formasi Bintang 8 saat itu, jadi dia masih sosok yang lebih akrab bagi Zhang Xuan. Penatuasu, saya ingin menelusuri buku-buku yang berkaitan dengan formasi teleportasi. Bolehkah saya bertanya apakah ada buku seperti itu di Formation Master Guild? Zhang Xuan mengungkapkan tujuan kunjungan mendadaknya. Formasi teleportasi selalu menjadi topik penelitian penting bagi Sanctum of Sages. Bahkan, selama era Sage Kui, Sanctum of Sage bahkan dianggap sebagai otoritas nomor 1 di bidang ini. Dia telah meninggalkan banyak buku tentang topik tersebut, dan jika Anda ingin menelusurinya, saya dapat membawa Anda ke sana. Penatuasu mengangguk. Zhang Xuan sudah menjadi Master Formasi Bintang 8, jadi dia memenuhi syarat untuk melihat-lihat buku-buku itu. Aku akan mengganggu Penatuasu kalau begitu. Zhang Xuan menggenggam tinjunya. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di perpustakaan. Menuju ke arah yang ditunjuk Penatuasu, Zhang Xuan segera melihat banyak rak menyimpan buku yang tak terhitung jumlahnya yang berkaitan dengan formasi teleportasi. Sanctum of Sages tidak pernah kekurangan jenius, dan sementara bidang formasi teleportasi sangat mendalam, masih ada banyak individu berbakat yang mempelajari subjek ini, berharap untuk melanjutkannya. Karena itu, ada banyak buku yang berkaitan dengan bagaimana formasi teleportasi dapat diatur, bagaimana lokasi dapat dikalibrasi, bagaimana ruang harus dimanipulasi, dan sebagainya. Zhang Xuan dengan cepat menyapu pandangannya melalui buku-buku itu dan mengumpulkannya ke dalam Library of Heaven Path. Menyusun, sebuah buku baru muncul, dan Zhang Xuan dengan cepat membukanya. Seni formasi teleportasi jalur surga, Zhang Xuan menghela nafas lega. Mungkin karena ada banyak buku di sana, dia berhasil menyusun seni formasi teleportasi jalur surga. Mengetuk jarinya dengan ringan di atasnya, pengetahuan itu segera mengalir ke kepalanya, berasimilasi dengan pemahamannya sebelumnya tentang formasi. Sebelumnya,
dia sudah selesai menelusuri semua buku Master Formasi Bintang 8, yang memberinya pengetahuan tentang formasi yang setara dengan Master Formasi Utama Bintang 9. Selain itu, penguasaannya atas seni surgawi dimensi Unravel juga telah mencapai alam ketiga. Jadi, sementara formasi teleportasi adalah subjek yang agak sulit untuk dipahami kebanyakan orang, dia tidak memiliki banyak kesulitan untuk memahami isinya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia sepenuhnya memahami seni formasi teleportasi jalur surga. Mengetahui bahwa dia sudah siap, dia dengan cepat berjalan keluar dari perpustakaan, dan setelah menemukan Penatuasu, dia bertanya, "Penatuasu, apakah Anda memiliki bendera formasi kelas 9? Saya ingin meminjamnya." Formasi teleportasi semuanya adalah formasi kelas 9, jadi tentu saja, mereka membutuhkan bendera formasi kelas 9 untuk disiapkan. Saya tidak memiliki bendera formasi kelas 9 pada saya. Penatuasu menggelengkan kepalanya dan meminta maaf. Dia hanya Master Formasi Bintang 8, jadi bagaimana mungkin dia memiliki bendera formasi kelas 9? Apakah kamu kebetulan mengenal seseorang yang memiliki bendera formasi kelas 9? Zhang Xuan bertanya. Bendera formasi kelas 9, Penatuasu merenung sejenak sebelum menjawab. Jika saya tidak salah, wakil kepala tempat suci kami, Zhan Si, harus memilikinya. Selain itu, saya khawatir saya tidak benar-benar mengenal orang lain yang memilikinya. Zhan Si, Zhang Xuan mengangguk perlahan. Dia pernah bertemu Zhan Si sekali. Saat itu, dia baru saja membersihkan menara guru-guru, dan pihak lain telah membawanya ke tempat suci bagian dalam dan memberinya token tempat suci bagian dalamnya. Mempertimbangkan bagaimana dia adalah ahli Saint 9 dan wakil kepala tempat suci, masuk akal jika semua bendera formasi kelas 9 Sanctum of Sages bersamanya. Lagi pula, orang lain bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan mereka. Di masa lalu, Sanctum of Sages telah menjadi organisasi yang sangat kuat dengan banyak guru Master Bintang 9 di jajarannya. Namun, karena kurangnya kepala tempat suci yang kuat untuk memimpin mereka selama bertahun-tahun, itu telah sangat menurun, sehingga tidak dapat bersaing dengan klan Sage yang lebih kuat dalam hal kekuatan absolut. Namun demikian, warisannya yang kaya, koneksi yang luas, dan fakta bahwa itu adalah anak perusahaan langsung dari markas pavilion guru-guru masih memberi Sanctum of Sages banyak pengaruh dan otoritas di benua guru-guru. Dengan cepat memahami situasinya, Zhang Xuan bertanya, Penatuasu, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda hari ini. Apakah Anda tahu di mana wakil kepala tempat suci saat ini? Petik 2. Dia seharusnya berada di Sanctum Head Hall. Kamu bisa mencoba mencarinya di sana. Penatuasu berkata sambil tersenyum. Sangat baik, Zhang Xuan memanggil Chen Liao, dan mereka berdua dengan cepat menuju ke aula kepala Sanctum. Namun, sesaat sebelum dia terbang, dia tiba-tiba merasakan sensasi dingin di seluruh tubuhnya. Dia dengan cepat menghindar di udara. Tesla, hampir setelah dia melakukannya, ruang di mana dia berdiri sebelumnya tiba-tiba terkoyak oleh gelombang pedangki. Pedangki melonjak lurus ke tanah, merobek ngarai yang dalam. Saya akan membunuh kamu. Setelah itu, teriakan marah bergema. Terkejut, Zhang Xuan dengan cepat menoleh, hanya untuk melihat seorang pria muda berdiri tidak terlalu jauh, memelototinya dengan api neraka berkobar di matanya. Luo Xuanxing, apakah kamu gila? Zhang Xuan berteriak dengan marah. Bab 1481, Kemarahan Luo Xuanxing. Orang yang menyerangnya tidak lain adalah calon iparnya, Luo Xuanxing. Sebelum dia pergi ke klan Zhang, dia telah membantu Luo Xuanxing mengatasi kesusahan kilatnya, dan sebagai bukti kepercayaan padanya, yang terakhir juga menceritakan rencananya untuk membunuhnya dan mencoba mempercayakan tugas itu kepadanya. Mereka sudah sedekat saudara nyata saat itu. Mengapa Luo Xuanxing tiba-tiba berbalik melawannya sekarang? Jika bukan karena terobosannya baru-baru ini, yang memungkinkannya untuk menghindar dengan cepat, dia mungkin telah menderita luka berat sekarang. Mati, Luo Xuanxing berteriak. Ledakan, dengan raungan yang memekakkan telinga, Luo Xuanxing melayang ke depan seperti kilatan petir, dan dalam sekejap mata, pukulannya sudah tepat di depan Zhang Xuan. Dia telah memperkuat kultivasi ranah Dimension Sunderingnya sepenuhnya, memungkinkan dia untuk mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Pertama, kekuatannya yang luar biasa telah menekan ruang sedemikian rupa sehingga Zhang Xuan merasa seolah-olah seseorang telah mengangkat lembaran logam dan melemparkannya ke arahnya. Apakah kamu sudah gila? Zhang Xuan tidak mengharapkan pihak lain untuk bergerak padanya tanpa ragu-ragu, menggunakan teknik kejam ke arahnya. Rambutnya langsung berdiri. Pada saat ini, dia belum sepenuhnya menyatukan roh primordial dan tubuh fisiknya, dan jika bukan karena kegigihannya mendorongnya, dia pasti sudah pingsan. Sementara dia telah cukup pulih untuk bergerak, dia hanya bisa memanggil 1/5 dari kekuatan aslinya dalam kondisinya saat ini. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menghindari serangan Luo Xuanxing. Kaca, hampir setelah dia menghindar, ledakan besar bergema,
dan celah spasial lain terkoyak di tempat dia berdiri sebelumnya. Budidaya Sein 8 dan Luo Xuanxing dipasangkan bersama dengan pemahaman bawaan ruang karena garis keturunan Luo klannya, memberinya kekuatan bertarung yang luar biasa. Bahkan ahli puncak Sein 8 dan biasa tidak akan memiliki kesempatan melawannya. Sila, meskipun serangannya hilang, Luo Xuanxing terus menyerbu Zhang Xuan, meluncurkan serangan demi serangan dengan gila-gilaan. Siluetnya tampak berkelok-kelok melalui struktur ruang, secara mengejutkan bergerak dengan kecepatan lebih cepat daripada seni gerakan jalur surga. Dalam sekejap mata, dia sudah berdiri tepat di depan Zhang Xuan sekali lagi, tidak memberikan yang terakhir kesempatan untuk mengambil nafas. Saya pergi ke klan Zhang karena saya punya sesuatu. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk membunuh targetmu untukmu. Berpikir bahwa Luo Xuanxing marah padanya karena tidak membantunya membunuh dirinya sendiri, Zhang Xuan dengan cemas mencoba menjelaskan dirinya sendiri saat dia menghindar dari sisi ke sisi. Sayangnya, penjelasan itu sepertinya hanya memprovokasi Luo Xuanxing lebih jauh. Setelah merayu adik perempuan saya, beraninya Anda bertindak seolah-olah tidak ada yang salah sama sekali. Anda tak tahu malu. Kamu B** bintang. Luo Xuanxing meraung marah saat dia mendorong kedua telapak tangannya ke arah Zhang Xuan. Pada saat itu, Zhang Xuan merasakan ruang di sekitarnya runtuh padanya, membuatnya tidak bisa bergerak. Jika bukan karena kondisinya saat ini, dia pasti akan mampu memecahkan segel tata ruang Luo Xuanxing bahkan dengan budidaya puncak ranah Phantasmal Space miliknya. Namun, pusing yang mengganggu kepalanya sudah membuatnya menjadi tugas yang sulit baginya untuk tetap berada di langit. Dia tidak dalam posisi untuk melindungi dirinya sendiri. Peng! Sebuah pukulan menancap di dada Zhang Xuan, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Dia menabrak tepat ke tanah, menciptakan lubang besar di bawahnya. Tolong, aku mohon pada kalian semua, jangan berkelahi di sini, oke? Kami baru saja memperbaiki tempat ini. Penatuasu menangis putus asa ketika dia menyaksikan pertempuran di antara keduanya. Guild Master Formasi akan dihancurkan setiap kali Raja Kehancuran turun ke atas mereka. Itu adalah satu hal jika mereka berdua pergi ke sana untuk mengikuti ujian, tetapi mengapa mereka harus memilih untuk bertarung di sana? Bagaimana mungkin Guild Master Formasi kami menyinggung Anda berdua karena Anda melakukan ini pada kami? Tidak mempedulikan tangisan Penatuasu, setelah meninju Zhang Xuan ke tanah, Luo Xuanxing mendorong dirinya ke udara tipis dan melesat ke arahnya sekali lagi. Peng 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 peng, seolah-olah lengan Luo Xuanxing telah berlipat ganda menjadi 8, pukulan yang tak terhitung jumlahnya terus menghujani Zhang Xuan. Zhang Xuan benar-benar tidak mampu menghindari pukulan sama sekali. Di bawah rentetan serangan yang ganas, darah menyembur dari bibirnya. Hentikan, apakah kamu gila? Zhang Xuan buru-buru mengendarai Zenki-nya untuk menyembuhkan luka-lukanya saat dia berteriak dengan marah. Bagaimana dia memukul saraf Luo Xuanxing kali ini? Mereka telah berpisah dengan baik, jadi mengapa pihak lain tiba-tiba menyerangnya seolah-olah orang gila tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Gila, jika saya gila, Andalah yang telah mendorong saya begitu. Dengan mata memerah, Luo Xuanxing menyerbu ke depan dan mengirim tendangan ke arah Zhang Xuan. Kamu, mengetahui bahwa dia akan mengalami luka parah jika dia dipukul, Zhang Xuan menekan rasa pusingnya dan melambaikan tangannya. Ledakan, ruang di depannya sedikit runtuh, membuat tendangan Luo Xuanxing menjauh darinya. Meskipun dia mungkin hanya berada di puncak ranah ruang angkasa Phantasmal, sebagai orang yang telah mengembangkan seni surgawi jalur surgawi dan seni penguraian dimensi surgawi, dia sudah bisa berhadapan langsung dengan ahli puncak ranah Dimension Sundering biasa. Sekuat Luo Xuanxing, jika dia menggunakan Eye of Insight dan Library of Heaven's Path, pihak lain tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Tendangan Luo Xuanxing akhirnya mengenai tanah, mengirimkan getaran besar ke seluruh bumi saat kawah besar terbentuk di tempat. Setelah kehilangan serangannya, Luo Xuanxing meringkuk tubuhnya dan menabrakkannya tepat ke arah Zhang Xuan. Peng! Zhang Xuan ingin menghindar, tetapi serangan pusing mendadak lainnya menyebabkan reaksinya tertunda, mengakibatkan dia dipukul tepat di dadanya. Hong lama, seolah bajak baja, dia berguling beberapa putaran di tanah, merobek ngarai sepanjang beberapa puluh meter. Sensasi manis menggenang di bagian belakang tenggorokannya, dan seteguk darah lagi dimuntahkan dari mulutnya. Setelah menyemburkan darah, Zhang Xuan tiba-tiba membeku di tempat, sepertinya menyadari sesuatu. Tidak ada keraguan bahwa serangan Luo Xuanxing sangat kuat, dan kata-kata yang dia katakan juga dipenuhi dengan kemarahan terhadapnya, tetapi Zhang Xuan menemukan bahwa serangan pihak lain sebenarnya dangkal. Dampak pukulannya tidak masuk jauh ke dalam tubuhnya untuk menusuk organnya dan merusak fungsi fisiologisnya. Dengan kata lain, dia hanya akan menderita luka luar dari serangan itu, dan ini jauh dari cukup untuk merenggut nyawanya. Selanjutnya, serangannya juga tampaknya mempercepat perpaduan antara tubuh saya dan roh primordial saya. Selain itu,
Zhang Xuan juga menyadari bahwa serangan Luo Xuanxing sangat bermanfaat baginya. Dua pukulan berat yang dia terima telah mengurangi pusing di kepalanya secara signifikan, dan tubuhnya tidak terasa berat dan sulit untuk bermanuver seperti sebelumnya. Sepertinya dia tidak benar-benar mencoba membunuhku. Zhang Xuan menghela nafas lega karena dia tidak lagi mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan Luo Xuanxing. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak menjadi lebih bingung tentang apa yang sedang dilakukan Luo Xuanxing. Peng 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 peng, karena Zhang Xuan tidak menghindar lagi, semua serangan Luo Xuanxing jatuh tepat di tubuhnya. Sementara kekuatan yang kuat menyerang tubuhnya menyebabkan dia kesakitan yang luar biasa, roh primordialnya yang terlalu kuat juga perlahan menyatu dengan tubuh fisiknya sekali lagi, mengurangi ketidaknyamanan dan beban yang dia rasakan. Setiap gerakan yang dilakukan Luo Xuanxing memanfaatkan energi ruang, dan justru energi inilah yang menyelesaikan ketidakcocokan antara tubuh saya dan roh primordial saya. Zhang Xuan dapat dengan cepat memahami situasinya. Itu mungkin bukan tindakan yang disengaja dari pihak Luo Xuanxing, tapi mungkin karena garis keturunan Luo klannya, setiap serangannya menyebabkan beberapa energi spasial meresap ke dalam tubuhnya, yang membantu mendorong fusi. Dia telah mempertimbangkan masalah ini untuk waktu yang sangat lama, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, tetapi siapa yang mengira bahwa menderita pukulan dari Luo Xuanxing sebenarnya akan menjadi kunci untuk itu. Selama ini, dia adalah orang yang memukul orang lain untuk mengobati penyakit mereka. Apa yang terjadi memang datang kembali. Peng peng. Segera, setelah melihat bahwa Zhang Xuan telah benar-benar rusak karena pukulannya, Luo Xuanxing yang terengah-engah akhirnya berhenti. Harus dikatakan bahwa Zhang Xuan benar-benar tahan terhadap pemukulan. Dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk meninju orang itu, tetapi bahkan pada akhirnya, orang itu masih berdiri seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Dari kelihatannya, pertahanan orang itu setidaknya setara dengan Yuan Xiao. Meregangkan tubuhnya yang lelah, dia berbaring di puing-puing tidak terlalu jauh dari tempat Zhang Xuan berada. Kamu harus memastikan untuk memperlakukan adik perempuanku dengan baik. Jika aku mengetahui bahwa kamu telah mengecewakannya, aku akan memastikan untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kakakmu, Zhang Xuan melebarkan matanya karena terkejut. Bab 1482, Luo Xuanxing. Beberapa saat yang lalu ketika dia masih bertanya-tanya sekrup mana yang longgar di kepala Luo Xuanxing yang tiba-tiba memukulnya tanpa henti seperti itu, tetapi kata-kata itu telah menghapus semua keraguan di benaknya. Bukan karena garis kekerasan Luo Xuanxing beraksi sekali lagi, tapi itu, dia telah mengetahui tentang hubungan antara Luo Ruoxin dan dia. Dia telah berpikir untuk memberitahu Luo Xuanxing tentang masalah ini di masa lalu, tetapi setiap saat, dia akan berhenti di saat-saat terakhir karena dia tidak tahu bagaimana dia harus memulai pembicaraan. Namun, untuk berpikir bahwa pihak lain benar-benar akan mengetahuinya sendiri, pada saat itu, dia sangat terkejut hingga rasanya seperti pikirannya akan meledak. Tepat ketika dia akan bertanya bagaimana Luo Xuanxing mengetahui tentang masalah itu, tiba-tiba dia sadar bahwa Luo Xuanxing telah tersandung ke pimpinan Akademi Guru-Guru Hong Yuan. Tidak akan terlalu sulit untuk melacaknya dari sana, terutama karena dia adalah kepala sekolah. Xuanxing, aku, tiba-tiba ditempatkan dalam situasi seperti itu, Zhang Xuan tidak tahu apa yang harus dia katakan. Memang benar bahwa dia menjadi dekat dengan Luo Xuanxing untuk mencapai Luo Ruoxin, jadi dapat dimengerti bahwa dia tidak akan senang mengetahui motif tersembunyinya. Pihak lain telah menganggapnya sebagai teman sejati, tetapi ternyata dia hanya mendekatinya untuk menggoda adik perempuannya. Siapa yang akan senang tentang itu? Bakat adik perempuan saya adalah hadiah dan kutukan. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah bertemu siapapun yang benar-benar bisa dia sebut sebagai teman. Sementara seluruh klan Luo memperlakukannya dengan baik dan menghormatinya, sikap mereka itulah yang menciptakan batas tak terlihat antara dia dan yang lain, secara efektif mengisolasinya. Setiap malam, saya akan melihatnya duduk sendirian di atap, memperhatikan tatapannya ke langit malam yang berbintang. Anda bahkan tidak dapat membayangkan betapa sedihnya profilnya. Meskipun menjadi kakak laki-lakinya, saya tidak dapat meredakan kesepian yang dia rasakan, jadi saya hanya bisa menggunakan semua kekuatan saya untuk melindunginya dan menawarkan yang terbaik untuknya. Saya selalu berpikir bahwa kesepiannya akan hilang begitu dia menemukan seseorang yang dia cintai, dan saya selalu membayangkan orang yang dia inginkan menjadi seseorang yang lebih kuat darinya, memiliki kemampuan luar biasa yang tak tertandingi oleh siapapun di dunia ini, berpikir bahwa dia akhirnya akan memilihmu. Tidak mempedulikan keterkejutan Zhang Xuan, Luo Xuanxing menatap dalam-dalam ke langit berbintang di atas dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku, Zhang Xuan menggaruk kepalanya dengan canggung. Memang, ketika dia pertama kali berkumpul dengan Luo Ruoxin, kultivasi yang terakhir jauh di atas miliknya, sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka berasal dari dua dunia yang sama sekali berbeda. Sampai hari ini, dia masih tidak bisa mengatakan bahwa dia layak untuknya. Tapi perasaan seseorang sama sekali tidak mematuhi logika rasional.
Kecintaan yang dia rasakan pada Luo Ruoxin tidak akan hilang hanya karena kesenjangan dalam kedudukan mereka. Faktanya, sejak pertama kali dia melihatnya, dia merasakan perasaan keintiman yang tak dapat dijelaskan dengannya, seolah-olah itu memang ditakdirkan. Hanya butuh sesaat untuk menyadari bahwa dia adalah bagian yang hilang yang telah dia cari sepanjang hidupnya, dan dia tidak akan pernah merasa utuh tanpanya. Saya telah memikirkan masalah ini selama beberapa hari terakhir. Adik perempuan saya sangat menyukai Anda, dan gagasan bahwa Anda berkumpul dengannya tidak tampak menjijikkan seperti yang saya kira. Setidaknya, aku kenal denganmu. Meskipun kamu sering mendapat masalah, kamu kadang-kadang cenderung tidak dapat diandalkan, kata-katamu terdengar seperti tumpukan kotoran anjing, dan kamu terkadang bodoh. Secara keseluruhan, aku masih cukup puas dengan kemampuanmu. Luo Xuanxing melanjutkan. Garis hitam melesat di wajah Zhang Xuan. Kakak, apakah Anda memuji atau mencaci saya? Sering mendapat masalah. Untuk berpikir bahwa aku akan mendengar kata-kata seperti itu dari mulutmu. Tidak bisa diandalkan. Bagaimana saya tidak bisa diandalkan? Anda adalah orang yang tidak bisa diandalkan. Juga, kata-kataku terdengar seperti tumpukan kotoran anjing, dan terkadang aku bodoh. Anda adalah orang yang tolol. Fakta yang diketahui bahwa adik perempuan saya telah berhasil mengasimilasi peredam dimensi dan merupakan jenius nomor 1 dari klan Luo. Bahkan dibandingkan dengan keajaiban muda dari klan Zhang, dia kurang dibandingkan. Tidak hanya itu, penampilannya juga top-notch, hampir seolah-olah dia adalah salah satu surga yang disukai, tapi aku tahu dia tidak bahagia. Tanggung jawab yang berat membebani pundaknya, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat membebaskan dirinya dari kendala yang telah dibelenggu nasibnya, kata Luo Xuanxing dengan suara berat. Jika dia tidak mampu untuk berjuang bebas dari belenggu takdir, maka setidaknya, aku berharap dia akan diberikan kebahagiaan cinta yang penuh gairah. Aku ingin dia bersama seseorang yang dia cintai dan bukan dengan seseorang yang bertunangan dengannya. Mendengar pikiran calon iparnya, Zhang Xuan berkata, saya mengerti. Jangan khawatir tentang pertunangan, saya akan menanganinya. Selama keajaiban muda tidak muncul, klan Zhang akan mengirim Zhang Jiuxiao untuk pertunangan. Mengingat fakta bahwa Zhang Jiuxiao adalah muridnya, dialah yang memutuskan apakah pertunangan itu akan dilanjutkan atau tidak. Jadi, tidak akan ada banyak masalah tentang itu. Kecuali, keajaiban muda yang tak tahu malu muncul pada saat itu. Kau akan menghadapinya. Bagaimana Anda berniat untuk menghadapinya? Luo Xuanxing mencibir. Jika pertunangan bisa diselesaikan dengan mudah, mengingat kekuatan adik perempuanku, dia akan melepaskannya sendiri. Apakah dia akan ditempatkan dalam kebingungan seperti itu? Petik 2. Saya tidak mengerti. Jika adik perempuan Anda tidak menginginkannya, dia selalu bisa memilih untuk tidak menikah. Mengapa ini menjadi masalah seperti itu? Zhang Xuan bertanya. Dia bisa mengerti bahwa itu adalah pernikahan politik dengan banyak hal yang dipertaruhkan, tetapi jika pengantin pria dan wanita menolak untuk menikah, pasti pernikahan itu akan dibatalkan. Apa yang begitu sulit tentang masalah ini? Sepertinya kamu benar-benar tidak menyadarinya. Pernikahan ini bukan sekadar pernikahan politik sederhana antara kedua klan. Lebih penting dari itu, pada titik ini, Luo Xuanxing tiba-tiba berhenti. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Saya pernah berjanji kepada para tetua di klan saya bahwa saya akan membunuh pria yang dicintai adik perempuan saya, tetapi Anda terlalu kuat. Jadi, bukannya aku tidak mencoba membunuhmu tapi aku tidak bisa melakukannya. Jadi, saya tidak mengabaikan perintah dari klan saya. Petik 2. Zhang Xuan bingung. Pada akhirnya, alasan pihak lain tampak begitu putus asa untuk membunuhnya adalah karena perintah dari klannya. Akan lebih baik jika dia bisa menyelesaikan misinya, tetapi jika dia tidak bisa melakukannya, tidak ada yang bisa dilakukan. Namun, karena aku bisa mengungkap identitasmu, seharusnya tidak terlalu sulit bagi para tetua di klan untuk mengetahuinya juga. Saya tidak berharap melihat orang yang disukai adik perempuan saya meninggal begitu muda. Luo Xuanxing berdiri dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia menyuruhku untuk menjagamu dan tidak membiarkanmu menyakiti. Kekuatanmu saat ini tidak di bawahku, jadi itu sudah di luar kemampuanku untuk menjagamu. Namun, Anda harus tahu bahwa klan yang kuat memiliki banyak cara untuk berurusan dengan seseorang. Hati-hati. Terima kasih atas pengingatmu. Zhang Xuan menggenggam tangannya. Jika itu orang lain, dia akan lama mengeluarkan Inferno Kilin dan Netherworld Azure Dragon Beast. Tidak mungkin dia membiarkan pihak lain memukulinya seperti itu. Dengan dua binatang suci ini di sisinya, bahkan para ahli dari klan Luo akan kesulitan membunuhnya. Bahkan dalam skenario terburuk, dia masih bisa melarikan diri. Jangan mati, gumam Luo Xuanxing sebelum berlari ke depan, menghilang ke langit malam. Astaga,
Zhang Xuan menggelengkan kepalanya saat dia menggunakan Zenki untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat sebelum perlahan berdiri. Dia tahu betapa Luo Xuanxing sangat menyayangi adik perempuannya, jadi setelah mendengar bahwa seseorang yang sangat dia percayai ternyata adalah kekasih adik perempuannya, tidak heran dia sangat marah. Untuk seseorang yang pemarah seperti Luo Xuanxing, pasti butuh banyak pengendalian diri baginya untuk menahan diri begitu banyak. Zhang Xuan mengepalkan tangannya dengan erat dan bergumam, "Jangan khawatir, aku pasti akan memperlakukan Ruoxin dengan baik. Aku tidak akan membiarkan bahaya sekecil apapun menimpanya." Tidak peduli berapa banyak usaha yang harus dia lakukan, selama dia bisa bersama dengan Luo Ruoxin pada akhirnya, dia tidak akan mengeluarkan sepatah kata pun keluhan. Ini adalah janjinya kepada Luo Xuanxing, serta janjinya kepada Luo Ruoxin dan dirinya sendiri. "Kamu adalah saudara yang baik," kata Zhang Xuan. Antara tanggung jawabnya terhadap klan dan adik perempuannya, dia akhirnya memilih untuk berpihak pada adik perempuannya. Tindakan seperti itu dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap klan Luo, dan sebagai seseorang yang tumbuh sebagai tuan muda klan Luo, ini jelas bukan keputusan yang mudah untuk dibuat. "Baiklah, aku harus mencari Zhan Si sekarang." Setelah beristirahat sejenak, Zhang Xuan akhirnya pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung terbang ke Sanctum Head Hall. Bab 1483, Anda harus tinggal di sini untuk sementara. Di aula kepala Sanctum, Zhan Si mondar-mandir dengan kerutan di dahinya. "Penatua Ge, bagaimana Anda melihat masalah ini?" Di aula utama, seorang penatua duduk di salah satu kursi, memegang token giok komunikasi di tangannya dengan ekspresi tak terbaca di wajahnya. Kepala Aula Integritas, Penatua Ge, Zhang Wuheng telah memimpin klan Zhang selama bertahun-tahun, dan dia sangat khusus tentang reputasi klan Zhang di benua guru-guru. Karena dia mengeluarkan dekrit dalam kapasitasnya sebagai tetua pertama, Zhang Xuan pasti benar-benar melakukan sesuatu yang tidak termaafkan kepada klan Zhang, kata Tetua Ge dengan keras. Mereka memiliki beberapa ikatan formal dengan penatua pertama klan Zhang, dan mereka tahu yang terakhir sebagai individu yang rasional dan bermartabat. Baginya untuk terbang dalam kemarahan dan mengirim pesan kepada mereka dalam semalam, bahkan meminta bantuan mereka untuk menangkap Zhang Xuan, sepertinya orang itu telah menimbulkan badai besar di klan Zhang kali ini. "Saya memiliki pandangan yang sama seperti Anda, tapi tidak peduli apa, dia masih murid Yang Si," kata Zhan Si dengan cemberut. "Jadi bagaimana jika dia murid Yang Si? Semua sama di mata hukum." Saat itu, ketika murid langsung Kong Si melakukan kesalahan besar, dia juga dihukum di depan orang banyak. Betapapun berbakatnya Zhang Xuan, saya pikir arogansinya jelas terlihat oleh kita semua. Lihat saja apa yang telah dia lakukan selama ini di sini. Saya sama sekali tidak terkejut bahwa dia akan mendatangkan malapetaka di klan Zhang. Karena Penatua Wuheng telah mengajukan permintaan ini kepada kita, mengapa kita tidak membantunya menangkap Zhang Xuan? Dengan cara ini, kita tidak hanya akan dapat memenangkan hati klan Zhang, itu juga akan menunjukkan ketidakberpihakan Sanctum of Sages kita dalam tidak berpihak secara membabi buta dengan siswa kita, kata Elder Ge. "Apa yang Anda katakan memang masuk akal. Sementara saya masih tidak terlalu yakin apa yang telah dilakukan Zhang Xuan di klan Zhang, kita tidak bisa hanya menutupinya secara sepihak. Untuk saat ini, Anda harus mengirim beberapa orang untuk menyelidiki apa yang terjadi di klan Zhang, serta apakah Zhang Xuan benar-benar menggunakan beberapa cara teleportasi yang memungkinkannya untuk diam-diam kembali ke Sanctum of Sages. Juga, jika Anda melihat Zhang Xuan, tangkap dia segera. Tidak peduli apa, kita harus menawarkan penjelasan kepada klan Zhang, jadi kita tidak bisa membiarkan dia lolos pada saat ini," Zhan Si menginstruksikan. Sebelumnya, dia mengira Zhang Xuan mungkin menjadi kandidat potensial untuk menjadi kepala tempat suci, tetapi penyelidikan selama sebulan terakhir telah membuatnya semakin yakin bahwa itu adalah Feng Zi. Mengingat begitu, tidak ada gunanya menyinggung klan Zhang yang kuat atas Zhang Xuan belaka, terutama mengingat kondisi lemah tempat Sanctum of Sages berada. "Baiklah, aku akan menyelesaikannya." Penatua Ge mengangguk ketika dia berdiri, bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, ketukan tiba-tiba terdengar di pintu. "Apakah Zhan Si ada di dalam? Saya Zhang Xuan, dan saya memiliki sesuatu yang saya perlu bantuan Anda." Zhang Xuan, dia benar-benar datang mengetuk atas kemauannya sendiri. Kedua tetua itu saling memandang dengan heran. Orang itu terlalu berani. Beberapa saat yang lalu mereka telah mendiskusikan bagaimana mereka harus menangkap anak itu ketika dia tiba-tiba datang bergegas di saat berikutnya. Mengingat bagaimana dia bisa melarikan diri tepat di bawah hidung Elder Wuheng, dia pasti memiliki semacam teknik yang luar biasa. Nanti, saya akan mencoba memanggilnya untuk melihat apakah semuanya benar-benar seperti yang dibuat oleh Penatua Wuheng. Jika itu terbukti benar, saya ingin Anda dengan cepat mengontrol formasi di ruangan ini untuk mencegahnya melarikan diri, oke? Zhan Si mengirim pesan telepati kepada Penatua Ge.
Penatuage dengan cepat mengangguk sebagai tanggapan. Setelah dengan cepat menyusun rencana mereka, Zanzi berbicara dengan suara yang sedikit lebih keras. Silahkan masuk. Jia, pintu terbuka, dan Zhang Xuan masuk. Zhangzi, Penatuage. Zhang Xuan sedikit terkejut melihat bahwa Penatuage ada di sekitar juga, tetapi dia tidak mengabaikan untuk menyapa yang terakhir. Setelah berbasa-basi, Zanzi menatap Zhang Xuan dengan penuh perhatian dan bertanya, bolehkah saya tahu alasan di balik kunjungan larut malam Anda? Saat ini saya sedang mempelajari formasi bintang 9, dan saya mengalami beberapa masalah dalam pengadaan bendera formasi kelas 9 untuk menguji formasi. Saya mendengar bahwa Zanzi mahir dalam formasi, jadi saya datang berharap untuk mendapatkan beberapa dari Anda. Jika diperlukan, saya tidak keberatan membayar harga berapapun untuk membelinya, kata Zhang Xuan. Bendera formasi kelas 9, saya memiliki beberapa dengan saya, dan jika Zhangzi benar-benar membutuhkannya, tidak masalah bagi saya untuk memberikannya kepada Anda juga. Hanya itu, Zanzi mengarahkan pandangan ragu ke arah Zhang Xuan sebelum melanjutkan. Formasi kelas 9 memerlukan beberapa tingkat manipulasi spasial untuk diatur, sehingga sangat sulit untuk dibangun. Mempertimbangkan ranah kultivasi Zhangzi saat ini, Anda seharusnya masih tidak dapat menggunakannya, bukan? Petik 2. Formasi grade 9 mengeksploitasi rahasia ruang, memungkinkan master formasi untuk membuat ruang yang sepenuhnya terisolasi dari lingkungan, sehingga memberikan variasi efek yang lebih besar. Untuk dapat mengatur bahkan formasi kelas 9 yang paling sederhana, kultivasi seseorang harus berada di Sein 9 dan minimal. Zanzi telah mempelajari formasi kelas 9 selama lebih dari 100 tahun sekarang, tetapi meskipun demikian, sangat sulit baginya untuk mengatur formasi kelas 9 yang paling dasar. Mempertimbangkan bagaimana pemuda di hadapannya baru saja menyelesaikan ujian master formasi bintang 8, serta fakta bahwa kultivasinya masih jauh dari mencapai Sein 9 dan, sepertinya terlalu dini baginya untuk mulai mencoba mengatur formasi kelas 9. Saya hanya ingin mencoba beberapa teori saya yang saya pikirkan di saat inspirasi. Saya tidak mengharapkan kesuksesan langsung, jawab Zhang Xuan sambil tersenyum. Sementara dia mempelajari seni formasi teleportasi jalur surga, karena keterbatasan kultivasinya dan kurangnya pengalaman di bidang formasi teleportasi, dia tidak begitu naif untuk berpikir bahwa dia akan berhasil pada upaya pertama. Paling tidak, dia merasa perlu 2 atau 3 kali percobaan sebelum dia berhasil. Selalu menyenangkan untuk menjelajahi hal-hal baru. Berpikir bahwa Zhang Xuan serius belajar dan meneliti, Zanzi mengangguk setuju saat dia mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Ada sekitar 100 formasi dasar kelas 9. Bolehkah saya tahu Zanzi mana yang sedang belajar saat ini? Seperti yang Anda ketahui, efek dari bendera formasi bisa sangat berbeda karena sifatnya, dan akan menjadi bencana jika bendera formasi memantul pada Anda saat Anda sedang membangun formasi. Karena kekuatan besar yang dimiliki formasi kelas 9, penting untuk memperhatikan dengan cermat saat menginjaknya. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kekuatan besar yang dimanfaatkannya mengamuk, jadi setidaknya, pekerjaan persiapan harus sesempurna mungkin untuk menghindari bencana. Mengenai itu, saya berniat untuk membentuk formasi teleportasi, kata Zhang Xuan. Formasi teleportasi. Terkejut, Zanzi hampir menyemburkan teh dari mulutnya. Melihat Zhang Xuan seolah-olah dia sedang melihat monster, dia berseru kaget, formasi teleportasi sulit dipelajari, bahkan dengan standar formasi kelas 9. Apakah Anda yakin akan memulainya? Formasi teleportasi dapat dibagi lebih lanjut ke dalam berbagai tingkatan lain, seperti transmisi informasi, proyeksi gambar jarak jauh, teleportasi makhluk tak hidup, dan yang tak kalah pentingnya, teleportasi makhluk hidup. Transmisi informasi berada pada tingkat yang paling dasar, master formasi bintang 3 hingga bintang 4 yang berspesialisasi dalam bidang ini akan dapat membangunnya. Adapun proyeksi gambar, itu akan membutuhkan master formasi bintang 6 atau bintang 7 minimal. Teleportasi makhluk tidak hidup sedikit lebih sulit, tetapi master formasi bintang 8 yang berspesialisasi dalam bidang itu harus dapat melakukannya dengan usaha yang cukup. Dan untuk teleportasi makhluk hidup, ada terlalu banyak faktor yang harus diperhatikan, terutama karena kondisi teleportasi harus dikontrol dengan hati-hati agar orang yang berteleportasi tidak terluka. Bahkan master formasi bintang 9 akan kesulitan mengatasi banyak masalah yang dapat muncul dari konstruksi formasi teleportasi, apalagi master formasi bintang 8 ranah Phantasmal Space seperti pemuda sebelumnya. Itu seperti seseorang yang bahkan belum belajar berjalan, mencoba untuk melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Melihat ekspresi tidak percaya di wajah Zanzi, Zhang Xuan dengan cepat menjelaskan, saya sebenarnya memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap hukum tata ruang, dan saya telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk mempelajari topik tersebut. Itu karena saya menemui hambatan dalam studi saya sehingga saya ingin mencoba mengaturnya untuk memverifikasi beberapa hipotesis saya. Dia tidak bisa mengungkapkan keberadaan seni formasi jalan surga,
jadi dia hanya bisa menggunakan istilah yang tidak jelas untuk menyebarkannya. Sensitivitas luar biasa terhadap hukum tata ruang. Zanzi dan Penatua Ge bertukar pandang sebelum mengangguk tidak mencolok. Mereka masih menyimpan beberapa keraguan terhadap pesan yang mereka terima dari Zhang Wuheng sebelumnya, tetapi mengingat percakapan tentang formasi teleportasi, mungkin saja benar bahwa pemuda itu telah berteleportasi kembali ke Sanctum of Sages untuk melarikan diri dari klan Zhang. Ini terutama mengingat kedatangan Zhang Xuan yang tiba-tiba. Berdasarkan apa yang mereka ketahui, pemuda itu seharusnya berada di klan Zhang pada saat itu, dan itu setidaknya 1 bulan perjalanan dari Sanctum of Sages. Jadi, Zanzi berhenti sejenak sebelum bertanya, benar, bukankah kamu pergi ke klan Zhang beberapa waktu lalu? Apakah Jian Qinseng tidak kembali bersamamu? Saya memiliki beberapa hal mendesak untuk diperhatikan, jadi saya kembali terlebih dahulu. Penatua Jian akan segera kembali, jawab Zhang Xuan. Hal-hal yang mendesak, apakah ini terkait dengan klan Zhang? Zanzi bertanya dengan cemberut. Mengetahui bahwa tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan konflik dengan klan Zhang, Zhang Xuan ragu-ragu sejenak sebelum mengakui, saya memang terlibat konflik dengan klan Zhang, tetapi saya akan menyelesaikannya setelah saya berhasil menyelesaikannya, masalah mendesak yang saya miliki. Petik 2. Bagus kalau kamu berniat menyelesaikan konflik dengan klan Zhang, melihat masalah itu telah diverifikasi. Zanzi tidak ragu untuk mengambil tindakan, tapi maafkan aku, Zanzi. Aku membutuhkanmu untuk tetap di sini untuk saat ini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat menyegel ruang di ruangan itu. Zhang Xuan menemukan tubuhnya terkunci di tempatnya, tidak bisa bergerak sedikitpun. Bab 1484, saya benar-benar tidak bebas. Apa yang Anda maksud dengan ini? Merasakan seluruh tubuhnya terikat di tempatnya, seolah dibelenggu dengan rantai berat, wajah Zhang Xuan menjadi gelap. Dia akan mengerti jika Zanzi menolak untuk meminjamkan bendera formasi kelas 9, tapi apa yang dimaksud dengan bergerak padanya? Penatua pertama klan Zhang, Zhang Wuheng, telah mengirim pesan, meminta Sanctum of Sages untuk menyerahkan Anda karena mendatangkan malapetaka di wilayah mereka. Saya pikir mungkin ada beberapa kesalahpahaman, tetapi karena Anda telah mengakuinya, saya khawatir itu adalah tanggung jawab kami untuk menyerahkan Anda kepada klan Zhang untuk menghadapi konsekuensi atas tindakan Anda, kata Zanzi. Namun yakinlah, karena kamu adalah murid Sanctum of Sages, kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk melindungimu. Juga dengan Anda dalam pikiran bahwa kami memilih tindakan seperti itu. Klan Zhang adalah raksasa di benua guru-guru, dan semakin lama Anda menyeret masalah ini, semakin tidak mungkin bagi Anda untuk berdamai dengan mereka. Anda harus mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan konflik dengan mereka sekali dan untuk selamanya. Penatua Ge dan saya akan membantu Anda di sela-sela. Petik 2. Penatua pertama klan Zhang. Zhang Xuan mengerutkan kening. Maafkan aku, tapi aku masih memiliki beberapa hal yang harus aku tangani, jadi aku tidak punya waktu untuk menunggu mereka datang. Nyawa Zhao Ya dipertaruhkan, jadi tidak ada waktu untuk hilang. Kalau tidak, dia tidak akan berteleportasi kembali menggunakan token kepala Sanctum. Secara keseluruhan, dia sudah menghabiskan lebih dari 10 menit di sana. 1 detik terbuang berarti 1 detik lagi Zhao Ya akan berbahaya. Jika dia tidak terburu-buru, dia akan menyesalinya seumur hidup jika sesuatu benar-benar terjadi pada Zhao Ya. Selain itu, konflik antara dia dan klan Zhang bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan beberapa kata. Zanzi mungkin adalah wakil kepala Sanctum of Sages, tetapi bahkan kata-katanya tidak akan cukup kuat untuk menyelesaikan situasi. Mendengar kata-kata keras kepala Zhang Xuan, Penatua Ge mendengus. Itu bukan terserah kamu. Apakah Anda suka atau tidak, Anda akan menunggu di sini dengan patuh sampai klan Zhang tiba. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan mencabut tali, yang mengikat Zhang Xuan dengan sangat erat. Saya meyakinkan Anda berdua bahwa saya tidak akan melibatkan Sanctum of Sages dalam konflik antara klan Zhang dan saya akan berkunjung ke klan Zhang dalam waktu dekat untuk menyelesaikan konflik. Untuk saat ini, saya benar-benar memiliki hal-hal mendesak untuk diperhatikan, jadi saya meminta kalian berdua untuk melepaskan saya, kata Zhang Xuan dengan cemas. Tidak peduli apa masalah mendesak yang Anda miliki, Anda tidak akan pergi kemanapun sampai masalah dengan klan Zhang diselesaikan, jawab Zanzi tegas. Penatua Ge, bawa dia turun untuk saat ini. Saya akan memberitahu Penatua Wuheng sekarang untuk mengirim anak buahnya. Iya, Penatua Ge mengangguk. Dengan tarikan, tali yang diikat di sekitar Zhang Xuan segera mengencang, tenggelam ke dalam dagingnya. Karena kamu tidak akan melepaskanku, aku harus minta maaf atas apa yang akan aku lakukan. Melihat bahwa pihak lain memiliki pikiran untuk mengirimnya ke klan Zhang, tidak meninggalkan ruang untuk diskusi sama sekali, Zhang Xuan tahu bahwa tidak ada artinya baginya untuk mengatakan hal lain. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, Inferno Kilin,
aku akan menyerahkannya padamu. Panjang. Saat berikutnya, Inferno Kilin muncul di depan mata semua orang. Saat itu muncul, semburan api yang kuat menyembur keluar, meninggalkan ruangan terasa seolah-olah itu adalah tungku. Hanya dengan jentikan ringan dari kukunya, tali yang mengikat Zhang Xuan jatuh ke lantai. Halah, setelah memotong tali, kuku kuat Inferno Kilin mendorong ke depan sekali lagi. Peng, peng, sebelum Zansi dan Penatua Ge bahkan dapat bereaksi terhadap situasi ini, mereka dihempaskan ke dinding, ditempelkan seolah-olah kadal. Dampak kuat bergema di seluruh tubuh mereka saat darah segar menetes dari bibir mereka. Inferno Kilin adalah binatang suci Sein 9 dan yang memiliki garis keturunan Kilin kuno, dan memiliki kekuatan yang jauh melebihi para pembudidaya biasa. Meskipun telah mengalami kerusakan yang cukup besar dalam pertarungannya dengan Penatua pertama sebelumnya, bahkan dalam keadaan terluka, itu masih merupakan musuh yang jauh melampaui kemampuan Zansi dan Penatua Ge untuk dihadapi. Tidak menyangka pemuda itu akan mengeluarkan binatang jinak yang begitu kuat, wajah Zansi langsung berubah marah. Dia dengan cepat mengetuk ruang di depannya saat dia berteriak, aktifkan. Weng, formasi di ruangan itu dengan cepat beraksi. Tekanan kuat dihancurkan dari sekitarnya, menekan Inferno Kilin dengan erat. Mereka telah merencanakan untuk menggunakan formasi ini untuk menjebak Zhang Xuan, tetapi sepertinya mereka harus berurusan dengan orang besar ini sebelum memutuskan apapun. Jika mereka membiarkan binatang itu mengamuk, itu tidak akan lama sebelum Sanctum of Sages menjadi debu. Mengaum, terperangkap dalam formasi, Inferno Kilin melepaskan teriakan marah. Itu menyapu ekornya ke depan dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi ekornya dengan cepat terhalang dengan riak spasial di udara. Formasi di Sanctum Head Hall adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Sekuat Inferno Kilin, ia masih tidak dapat berjuang bebas dari pengekangannya dalam jangka pendek. Tangkap Zhang Xuan dulu, begitu kita menaklukkannya, binatang jinaknya tidak akan berani melakukan apapun. Zansi berteriak dengan marah. Mengetahui bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan begitu Inferno Kilin berjuang bebas dari formasi, dia segera bergegas maju untuk meraih Zhang Xuan dan menyanderanya. Seperti kata pepatah, untuk menjatuhkan sarang bandit, taklukkan pemimpinnya terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa kuat Inferno Kilin itu masih tidak lebih dari binatang jinak. Setelah tuannya disandera, tidak akan ada yang bisa dilakukan. Sudah cukup baginya untuk diserang oleh para tetua klan Zhang, tetapi untuk berpikir bahwa bahkan para tetua Sanctum of Sages akan sangat ingin menangkapnya, dengan lambaian tangannya yang mengerikan, dia memerintahkan dengan dingin, turunkan kedua orang itu. Saat berikutnya, Netherworld Azure Dragon Beast muncul dan meraih ke depan. Peng, peng, Zansi dan Penatua Ge dengan cepat dikirim terbang sekali lagi. Santo 9 dan, bukankah itu di Sein 8 dan puncak sebulan yang lalu? Penatua Ge melebarkan matanya dengan ngeri. Dia pernah mengalami kekuatan menakutkan dari Netherworld Azure Dragon Beast sebelumnya, tapi saat itu hanya di Sein 8 dan puncak. Bagaimana itu berhasil membuat terobosan hanya dalam 1 bulan? Ada keretakan yang hampir tak terjembatani antara Sein 8 dan Sein 9 dan. Langkah terakhir ini adalah salah satu yang sangat sulit dilakukan, tetapi begitu seorang kultivator berhasil melewati ambang batas, kecakapan bertarung mereka akan berada pada tingkat yang sama sekali baru. Penatua Ge bukan satu-satunya yang terkejut. Zansi juga merasa seolah-olah kepalanya meledak, seolah-olah dia akan gila. Itu sudah mengejutkan untuk melihat bahwa Zhang Xuan memiliki binatang Sein 9 dan bersamanya, tetapi untuk mengeluarkan dua sekaligus, bagaimana bisa dia menjinakkan binatang buas itu? Tidak heran dia bisa mendatangkan malapetaka di klan Zhang dan masih bisa lolos tanpa hukuman. Dengan hanya 2 binatang suci ini, akan sulit bagi penjaga biasa klan Zhang untuk menghentikannya. Tahan di sana. Namun, mengetahui bahwa ini bukan waktunya untuk terkejut, Zansi menjentikkan pergelangan tangannya dan memegang pedangnya. Hanya dengan tebasan sederhana, rentetan pedang Ki telah meledak, menyegel gerakan Netherworld Azure Dragon Beast. Awalnya berencana menyerang untuk melanjutkan pukulan, tetapi di bawah serangan pedang Ki menuju ke arahnya, itu hanya bisa berhenti dan bertahan melawannya untuk saat ini. Netherworld Azure Dragon Beast baru saja mencapai Sein 9 dan baru-baru ini sedangkan Zansi sudah berada di alam ini selama bertahun-tahun. Belum lagi, dia bahkan menggunakan pedangnya dan menggunakan teknik bertarung, jadi pertarungan berakhir dengan jalan buntu untuk saat ini. Jangan terlalu repot dengan mereka, bantu Inferno Kilin membebaskan formasi terlebih dahulu. Serang di sana. Mengetahui bahwa Netherworld Azure Dragon Beast berada pada posisi yang kurang menguntungkan, Zhang Xuan dengan cepat mengeluarkan instruksi sambil menunjuk ke lokasi tertentu di dalam ruangan. Mengetahui tingkat keparahan situasinya, Netherworld Azure Dragon Beast juga buru-buru menabrak area yang telah ditunjukkan Zhang Xuan, dan dengan cambuk kuat dari ekornya, ia menghantam tempat itu dengan presisi mutlak.
Kaca, gema tajam terdengar di udara, diikuti oleh getaran hebat. Inferno Kilin yang terperangkap dengan cepat merobek formasi, dan pada saat yang sama, aula kepala Sanctum menyerah pada tekanan dan mulai runtuh. Begitu bebas dari pengekangannya, Inferno Kilin segera melancarkan serangan balik yang kejam, seolah-olah untuk membersihkan diri dari penghinaan yang baru saja dideritanya. Dengan raungan ganas, itu menabrak tepat melalui ilmu pedang defensif Zanshi, dan mengangkat kukunya, itu mendorongnya ke bawah dengan paksa pada kedua tetua. Zanshi dan Penatua Ge buru-buru mengangkat tangan mereka untuk menahan pukulan, tetapi kekuatan kolosal di balik kuku itu terlalu berat untuk mereka tanggung. Punggung mereka berangsur-angsur tertekuk di bawah kekuatan yang mencengangkan saat derit tulang terdengar di udara, siap patah kapan saja. Binatang suci selalu memiliki keunggulan dalam hal kekuatan dibandingkan pembudidaya dari tingkat yang sama. Ini termasuk bahkan master tempur yang kuat, apalagi mereka. Merasakan bahwa dia dengan cepat mencapai batasnya, Penatua Ge berteriak, Zhang Xuan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini adalah Sanctum of Sages, akar dari para ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Anda memahami konsekuensi dari meletakkan tangan Anda pada wakil kepala tempat suci dan seorang penatua? Jangan biarkan kecerobohan Anda sendiri memaksa Anda untuk membuat keputusan yang akan Anda sesali seumur hidup. Bab 1485, Menyerah atau Mati. Mendengar bahwa Penatua Ge ingin melakukan kejahatan keji seperti itu padanya, Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencemooh di dalam. Namun demikian, dia masih melambaikan tangannya dan memerintahkan, Inferno Kilin, berhenti. Sama mengerikannya dengan kata-kata Penatua Ge, itu juga masuk akal. Sanctum of Sages adalah akademi tertinggi di benua guru-guru. Meskipun posisinya tidak setara dengan paviliun guru-guru, dan kekuatannya telah menurun seiring waktu, prestise dan kekuatannya masih tidak bisa diremehkan. Pertama-tama, bergerak pada wakil kepala tempat suci petahana dan seorang tetua sudah bisa dianggap sebagai tindakan yang sangat hina. Jika diketahui bahwa dia telah melukai para atau bahkan membunuh mereka, dia bisa menjadikan dirinya musuh seluruh eselon atas benua guru-guru. Mengaum, setelah mendengar perintah itu, sama marahnya dengan Inferno Kilin, ia tidak berani melawan perintah Zhang Xuan. Dengan demikian, ia dengan enggan menarik kukunya dan mundur. Zanshi dan Penatua Ge menghela napas lega. Baru pada saat inilah mereka tiba-tiba menyadari bahwa jubah mereka benar-benar basah oleh keringat. Seandainya Inferno Kilin melanjutkan serangannya, bahkan jika mereka keluar dari sana hidup-hidup, mereka bisa saja lumpuh seumur hidup. Mengambil napas dalam-dalam, Zhang Xuan menekan emosinya sebelum melangkah maju dan menggenggam tinjunya. Bukan niatku untuk bergerak pada kalian berdua. Namun, saya benar-benar memiliki hal-hal mendesak untuk diperhatikan, dan saya tidak dapat membuang waktu. Saya mohon maaf untuk ini. Petik 2. Dia sangat tidak senang dengan tindakan Zanshi dan Penatua Ge, tetapi ini bukan saatnya baginya untuk sepenuhnya berselisih dengan mereka. Klan Zhang sudah di punggungnya, dia tidak perlu menambahkan Sanctum of Sages ke dalam daftar pengejarnya. Zanshi melirik Inferno Kilin dengan sedikit khawatir sebelum mendengus dingin. Dia merasa marah di dalam, tetapi tidak mungkin dia bisa melampiaskan amarahnya. Selama ini, dia telah memandang Zhang Xuan sebagai seseorang yang berada dalam kendalinya, tetapi siapa yang mengira bahwa dalam sebulan absen, pihak lain telah menjadi naga yang melayang di langit, jauh di luar jangkauannya. Izinkan saya untuk meyakinkan Anda bahwa saya secara pribadi akan menyelesaikan ketidakbahagiaan dengan klan Zhang dalam waktu dekat, jadi tidak perlu khawatir tentang itu. Alasan saya di sini hari ini adalah untuk meminjam bendera formasi bintang 9, dan saya berharap Zanshi dapat mengabulkan permintaan saya. Zhang Xuan berkata. Zanshi menatap Zhang Xuan dalam-dalam untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas dalam-dalam dan berkata, baiklah kalau begitu, aku akan menuruti kata-katamu. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Petik 2. Setelah itu, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan lebih dari 100 bendera formasi. Setiap satu dari mereka terbuat dari bahan yang sangat tangguh. Jelas bahwa mereka semua tingkat tinggi. Bendera formasi kelas 9, dengan Inferno Kilin dan Netherworld Azure Dragon Beast menonton dari samping, Zanshi merasa bahwa Zhang Xuan akan memerintahkan binatang jinaknya untuk merebut bendera formasi darinya dengan paksa jika dia menolak. Daripada menderita sia-sia, dia berpikir bahwa akan lebih bijaksana untuk menyerahkan mereka terlebih dahulu. Terima kasih, Zanshi. Zhang Xuan mengambil bendera formasi dan memeriksanya dengan cermat. Setelah memverifikasi bahwa bendera formasi ini memang cocok untuk konstruksi formasi teleportasi, dia menghela nafas lega sebelum menoleh ke arah pintu yang runtuh. Masuk. Hanya setelah mendengar kata-kata Zhang Xuan, Zanshi dan Penatua Ge menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri di ambang pintu. Dia adalah jenius dari Glacier Plain Court yang baru saja mendaftar di awal tahun, Chen Liao. Pada saat itu,
Wanita muda itu menatap puing-puing yang tergeletak di sekitar tempat itu dengan mata melebar. Ketika dia melihat jejak darah menetes dari bibir Zanshi dan Penatua G, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatupkan mulutnya karena terkejut. Mereka di sana hanya untuk meminjam bendera formasi, bukan untuk menyerbu tempat itu. Apakah itu benar-benar perlu untuk pergi sejauh ini? Bagaimana mereka bisa menyelesaikan situasi dengan damai sekarang setelah situasi seperti itu terjadi? Namun, dia juga tahu bahwa tidak ada artinya untuk terlalu memikirkannya sekarang, apa yang dilakukan sudah selesai. Karena itu, dia dengan cepat berjalan ke Zhang Xuan. Tidak mengindahkan keterkejutan Chen Liao, Zhang Xuan buru-buru mengirim pesan telepati. Katakan padaku lokasi sebenarnya dari Glacier Plain Court. Tanpa ragu-ragu, Chen Liao dengan cepat memberitahu Zhang Xuan tentang lokasi yang tepat dari Glacier Plain Court secara telepati. Itu terletak di ujung utara. Mengerti. Setelah mendengar lokasi dari Chen Liao, sebuah peta dengan cepat muncul di benak Zhang Xuan saat dia dengan cepat mengukur jarak dan arah tujuan dari Sanctum of Sages. Saat menyiapkan formasi teleportasi, terutama untuk yang memiliki tujuan yang diinginkan sejauh yang akan diatur oleh Zhang Xuan, tidak ada kesalahan arah sama sekali. Jika tidak, bahkan tingkat deviasi sekecil apapun dalam kalibrasi mungkin dapat mengakibatkan hasil yang tidak sesuai dengan Li yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menghitung selama kira-kira 5 menit, Zhang Xuan menghela napas lega sebelum menjentikkan jarinya. Bendera formasi yang dia pegang dengan tangannya yang lain segera berkibar di mana-mana. Weng, segera setelah mereka mengambil tempat mereka, riak energi mulai menyebar ke sekitarnya, membentuk ruang terlipat yang agak stabil. Namun, sebelum bisa sepenuhnya terbentuk, tiba-tiba meledak. Percobaan pertama, gagal, tenagaku masih kurang. Merasakan bahwa satu upaya telah mengambil setengah dari total Zenki-nya, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak ada kesalahan dalam pengaturan bendera formasi dan manipulasi energi sebelumnya. Faktanya, alasan dibalik kegagalannya bukan karena dia telah melakukan kesalahan, tetapi karena dia tidak dapat memasok energi yang cukup untuk pembentukan formasi. Dengan kultivasi puncak ranah Phantasmal Space, Zenki Heaven's Path, dan pemahaman yang mendalam tentang ruang, kecakapan bertarungnya setidaknya setara dengan pakar puncak ranah Dimension Sundering. Namun, itu masih tidak cukup baginya untuk membangun formasi teleportasi. Sekarang, sementara Zhang Xuan masih mempertimbangkan alternatif apa yang bisa dia gunakan untuk mengatasi kekurangan energi, dia tiba-tiba mendengar teriakan dari belakangnya. Saat berikutnya, Zanshi dan Penatua G menyerbu ke depan secara bersamaan. Kilatan pedang yang dingin melintas di seluruh ruangan, membebaskan mereka berdua dari kendali Inferno Kilin. Setelah itu, mereka berdua dengan cepat melarikan diri ke udara. Inferno Kilin dan Netherworld Azure Dragon Beast telah begitu fokus pada tuan mereka sehingga mereka tertangkap basah oleh gerakan tiba-tiba duo itu. Mereka harus memblokir serangan mereka dengan bingung, jadi mereka gagal mencegah mereka lolos. Di langit, Zanshi menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan token. Setelah itu, dengan suara bergema yang bergema dengan jelas ke sudut-sudut Sanctum of Sages, dia menyatakan, semua tetua Sanctum of Sages, dengarkan kata-kataku. Zhang Xuan dan binatang jinaknya telah berani bergerak melawan saya dan Penatua G, jadi saya dengan ini menyatakan dia sebagai musuh Sanctum of Sages. Kalian semua harus segera keluar dan menangkapnya, dan jika dia mencoba untuk membalas, kalian diizinkan untuk mengambil tindakan ekstrim, bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Sebagai wakil kepala tempat suci, dia bisa dianggap sebagai wajah tempat suci orang bijak. Bahkan jika harga dirinya bisa berbohong, dia tidak bisa membiarkan sejarah panjang Sanctum of Sages ternoda di tangannya. Panjang, begitu dekrit itu disahkan, keributan besar pecah di dalam Sanctum of Sages. Angka yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, dengan mudah berjumlah puluhan ribu. Sebelumnya, selama pertempuran dengan Inferno Kilin, Zhang Xuan tahu bahwa hal-hal bisa menjadi buruk jika orang-orang mulai berkumpul di sana, jadi dia diam-diam mengatur formasi isolasi di dalam ruangan untuk mencegah suara keluar. Akibatnya, meskipun seluruh ruangan runtuh, itu tidak menarik perhatian siapapun. Namun, dekrit yang baru saja disahkan telah sampai ke telinga setiap tetua dan siswa di Sanctum of Sages, jadi mereka dengan cepat terbang untuk melihat apa yang terjadi. Ini buruk, Inferno Kilin, cepat dan jatuhkan dia. Tidak menyangka Zanshi tiba-tiba bertindak sedemikian rupa, wajah Zhang Xuan menjadi gelap. Dia buru-buru memerintahkan Inferno Kilin untuk bergerak. Mengaum, dengan raungan marah, Inferno Kilin melesat ke langit dan mengangkat kakinya, bersiap untuk menjatuhkan Zanshi kembali ke tanah. Formasi penjaga, menggenggam token kepala Deputi Sanctum di tangannya dengan erat, Zanshi dengan cepat mengaktifkan kekuatan di dalamnya, dan semburan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba melintas ke sekitarnya, tampaknya berkomunikasi dengan kekuatan kuno yang tidak aktif di Sanctum of Sages. Ruang di sekitarnya tiba-tiba tampak membeku,
Bahkan Inferno Kilin pun akhirnya membeku di tempat, tidak bisa bergerak sedikit pun. Formasi penjaga, Zhang Xuan menyipitkan matanya. Sanctum of Sages telah menurun drastis selama bertahun-tahun. Kurangnya kepala tempat suci yang sah telah mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menarik dan mempertahankan bakat, menghasilkan spiral kelemahan yang tak ada habisnya. Akibatnya, bahkan ahli terkuat dalam jajarannya saat ini hanya berada di tahap primer Saint 9 dan. Namun, ini tidak selalu terjadi. Ada periode waktu ketika Sanctum of Sages berdiri di puncak benua guru-guru, kedua setelah markas pavilion guru-guru. Bagaimanapun, setiap kepala tempat suci sejati telah memiliki Eye of Insight dan merupakan seorang ahli yang telah melampaui Saint 9 dan mencapai ranah yang tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang. Bahkan penatua pertama tidak akan berarti apa-apa di depan mata mereka. Formasi penjaga yang mereka tinggalkan adalah kartu truf pamungkas dari Sanctum of Sages. Bahkan jika klan Zhang mengirim semua pasukannya, patut dipertanyakan apakah mereka dapat menembusnya atau tidak, apalagi Inferno Kilin belaka. Karena alasan inilah Sanctum of Sages mampu tetap berdiri bahkan setelah bertahun-tahun, mempertahankan prestisenya. Jika tidak, mengingat kelemahan wakil kepala tempat suci saat ini, mereka akan dihancurkan oleh suku iblis dunia lain sejak lama. Merasakan kekuatan formasi yang putus asa, Inferno Kilin dengan cemas mengirim pesan telepati ke Zhang Xuan. Puan, saya tidak dapat menembus formasi ini. Kalau terus begini, kita semua mungkin kehilangan nyawa di sini. Sementara formasi itu menjebak Inferno Kilin, para tetua lainnya dari Sanctum of Sages juga berjalan mendekat, dan mereka dengan cepat mengambil posisi di belakang Zanzi. Zhang Xuan, menyerah sekarang atau mati, kata Zanzi tanpa ekspresi saat dia menatap pemuda di bawahnya dengan mata yang benar-benar dingin. Bab 1486, Formasi Besar Orang Bijak. Sejak didirikannya Sanctum of Sages beberapa milenium yang lalu, ini adalah pertama kalinya seorang siswa meletakkan tangan mereka di wakil kepala tempat suci, dan juga pertama kalinya seseorang benar-benar menghancurkan aula kepala tempat suci. Jika sesuatu seperti itu dapat diampuni dengan mudah, bagaimana wakil kepala tempat suci dan para tetua menjaga siswa tetap sejalan di masa depan? Zhangzi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat barisan besar tetua dan siswa melayang di atas mereka dan formasi penjaga menyegel ruang di sekitar mereka, wajah Chen Liao memucat ketakutan saat dia gemetar tak terkendali. Meskipun dia telah melalui banyak pertempuran sebagai seorang jenius di Glacier Plain Court, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi sesuatu yang sebesar ini. Untuk berdiri sendirian melawan seluruh Sanctum of Sages, ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Begitu kita tertangkap, mustahil bagi kita untuk menyelamatkan Xiaoya. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Situasi dengan Xiaoya jauh lebih mendesak, jadi dia tidak bisa membuang waktu di sana. Belum lagi, hanya dengan melihat wajah Zanzi dan yang lainnya, jelas bahwa dia akan dibunuh untuk selamanya jika dia ditangkap. Karena itu, dia tidak bisa menyerah. Kalau tidak, tidak akan ada kesempatan kedua baginya. Sampai dia memenuhi ketiga syarat, dia tidak bisa menunjukkan token kepala Sanctum kepada orang lain, atau akan dianggap kehilangan haknya untuk suksesi. Ini adalah aturan yang Sage Kui terapkan untuk memastikan bahwa setiap generasi kepala tempat suci benar-benar memiliki kemampuan untuk memimpin Sanctum of Sage ke tingkat yang lebih tinggi. Karena itu, sepertinya dia tidak punya pilihan selain melawannya. Memahami ini, Zhang Xuan mengalihkan pandangannya ke formasi penjaga yang sudah diaktifkan dan mengucapkan dengan lembut, cacat. Setelah itu, sebuah buku muncul di Library of Heaven's Path. Mengetuknya dengan ringan, pengetahuan di dalamnya dengan cepat mengalir ke pikirannya. Formasi Tenun Surga, formasi puncak kelas 9, benar-benar tangguh. Formasi penjaga Sanctum of Sages telah ditinggalkan oleh Sage Kui, dan telah ditingkatkan oleh banyak kepala Sanctum selama bertahun-tahun. Setiap generasi kepala tempat suci sejati memiliki mata wawasan, yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah memilih kekurangan dan menyelesaikannya. Setelah beberapa milenium perbaikan, formasi sudah dapat dianggap sebagai kristalisasi kebijaksanaan para ahli top dari benua guru-guru. Tentu saja, itu masih belum bisa dianggap sempurna di mata Library of Heaven's Path yang absolut, tapi itu sangat dekat dengan itu. Alis Zhang Xuan terangkat, hanya 7 kekurangan, ini pasti kekurangan paling sedikit yang pernah saya lihat di antara formasi kelas yang lebih tinggi. Tetapi tidak peduli seberapa sedikit kekurangan dalam formasi penjaga, itu tidak membuat perbedaan sedikit pun pada apa yang akan dilakukan Zhang Xuan. Inferno Kilin dan Netherworld Azure Dragon Beast, aku akan mengandalkan kalian berdua untuk bertahan melawan mereka dan menghancurkan formasi ini. Aku harus terus mempelajari formasi teleportasi. Menghembuskan napas dalam-dalam, Zhang Xuan mengirim informasi mengenai kekurangan formasi tenun surga kedua binatang suci melalui tautan telepati mereka. Mengaum, setelah menerima pesan itu, kedua binatang suci itu meraung dengan marah.
Mereka sudah tahu bahwa tuan mereka memiliki mata yang luar biasa dalam melihat hal-hal meskipun usianya masih muda, tetapi siapa yang mengira bahwa dia benar-benar dapat menemukan begitu banyak kekurangan dalam formasi yang benar-benar tak terduga bagi mereka. Sendirian, kekurangan ini mungkin tidak banyak, tetapi ketika disatukan, mereka yakin bahwa mereka akan mampu mengguncang fondasinya. Di sisi lain, melihat bahwa Zhang Xuan masih sibuk memeriksa bendera formasi meskipun ada peringatan yang dikeluarkannya, Zhan Si menyipitkan matanya mengancam. Zhang Xuan, saya mengakui kekuatan binatang jinak Anda, tetapi sebelum formasi penjaga, mereka bukan apa-apa. Saya menyarankan Anda untuk melihat baik-baik keadaan Anda saat ini sebelum membuat keputusan. Mengaum, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Inferno Kilin tiba-tiba melepaskan diri dari pengekangannya, dan dengan teriakan yang memekakkan telinga, ia mendorong kuku besarnya ke arah tertentu. Pada saat yang sama, Netherworld Azure Dragon Beast meluncur di tanah saat melesat tepat ke gedung tertentu yang tidak terlalu jauh. Alasan inti di balik kekuatan formasi penjaga terletak pada aura kebetulan yang telah dikumpulkan oleh Sanctum of Sage selama bertahun-tahun, serta energi spiritual yang telah berkumpul di area tersebut melalui urat bumi di bawah. Inferno Kilin menyerang di salah satu titik pusat formasi sedangkan Netherworld Azure Dragon Beast menabrak tepat ke tempat di mana energi spiritual yang ditarik melalui urat bumi terakumulasi, menyebabkan energi spiritual menghilang ke lingkungan dengan segera. Dengan dua serangan kritis pada bagian vitalnya, formasi tenun surga yang sangat kuat dengan cepat mengempis seolah-olah balon bocor di udara, kehilangan kekuatan mengesankan yang telah diperintahkan beberapa saat yang lalu. Panjang, energi yang telah membekukan lingkungan sebelumnya menyembur keluar, jatuh tepat ke Zhan Si dan yang lainnya. Ini tidak mungkin. Zhan Si mengucapkan dengan mata melebar tak percaya. Dalam beberapa milenium terakhir, suku iblis dunia lain telah berusaha menyerang Sanctum of Sages 13 kali. Tetapi setiap kali, mereka akhirnya melarikan diri tanpa mencapai apapun. Meskipun terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa formasi tenun surga tidak dapat ditembus, tetap saja, ada beberapa ahli di dunia yang mampu mengatasinya. Namun, kedua binatang suci itu benar-benar menguraikannya dengan mudah. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Hentikan mereka, mengetahui bahwa tidak ada gunanya menjadi gugup, orang di udara menjentikkan pergelangan tangannya dan mendorong telapak tangannya ke bawah. Teknik pertempuran puncak suci, River Flipping Palm. Ini adalah gerakan yang dibuat oleh kepala tempat suci keempat. Itu adalah serangan yang turun dari surga, menggunakan kekuatan jauh melampaui imajinasi seseorang. Ditambah dengan energi kebetulan yang mengepul keluar dari tanah, teknik ini bahkan bisa menjatuhkan kultivator tingkat menengah Sein 9 dan dalam satu pukulan. Sayangnya, lawannya bukanlah pembudidaya tahap menengah Sein 9 dan tetapi Inferno Kilin. Tidak mempedulikan telapak tangan sama sekali, Kilin Inferno hanya menyerbu ke dalamnya, seolah-olah itu bukan ancaman sama sekali. Panjang, telapak tangan itu jatuh di kepala Inferno Kilin, tetapi seolah-olah mengenai artefak Saint Pinnacle, itu hanya menyentak telapak tangan Zhan Si mati rasa. Saat berikutnya, kepalanya menabrak dada Zhan Si, dengan paksa mendorongnya menjauh. Sosok Zhan Si dikirim terbang, melonjak ke kejauhan seolah-olah bintang jatuh. Zhan Si tidak mengharapkan Inferno Kilin menjadi begitu kuat. Penatua Ge dan yang lainnya buru-buru mengumpulkan kekuatan mereka dan menyerbu ke depan untuk menekannya. Menanggapi agresi mereka, Inferno Kilin meraung marah, dan dalam sekejap mata, sosoknya telah berkembang menjadi sekitar 40 meter. Dengan fisik yang menjulang ini, ia menabrak tepat ke arah kelompok tetua. Huala, tes, Penatua Ge dan penatua lainnya secara bersamaan terlempar, dan alis serta rambut mereka hangus hitam. Apa yang benar-benar menakutkan tentang Inferno Kilin bukanlah kuku atau ekornya tetapi tubuhnya. Ditempa siang dan malam oleh Kilin Flames, tubuhnya telah tumbuh menjadi sekuat artefak Saint Pinnacle. Ramnya akan membuat bahkan seorang pembudidaya Saint 9 dan tidak berdaya, apalagi para tetua itu. Apakah itu benar-benar binatang jinak Zhang Si? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Untuk secara langsung menentang dan bahkan menggunakan kekerasan terhadap wakil kepala tempat suci dan para tetua, apakah Zhang Si berniat mengkhianati paviliun guru-guru? Para siswa yang berkumpul untuk menyaksikan pemandangan itu semua terperangah dengan apa yang mereka lihat. Di mata mereka, wakil kepala tempat suci, Penatua Ge, dan yang lainnya adalah sosok yang jauh dari liga mereka, bahkan mungkin tak terkalahkan. Melihat sosok-sosok ini berdiri benar-benar tak berdaya di hadapan binatang suci adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan, dan tampaknya menghancurkan semua gagasan mereka sebelumnya tentang kebesaran para tetua ini. Tapi yang lebih penting dari itu, bergerak melawan para tetua Sanctum of Sages sudah bisa dianggap sebagai tindakan pembangkangan terhadap otoritas paviliun guru-guru. Tidak peduli apa, Sanctum of Sages masih merupakan anak perusahaan dari paviliun guru-guru dan dilindungi olehnya. Apakah Zhang Xuan tidak lagi ingin tetap sebagai guru utama? Sialan, sialan.
Sambil menyemburkan seteguk besar darah, Zhang Xi terbang kembali ke Sanctum of Sages dari kejauhan, dan sebelum mencapai daerah itu, dia berteriak dengan marah, "Penatua Sanctum of Sages, perhatikan perintahku. Bentuk formasi orang bijak dan taklukkan Inferno Kilin bersama-sama." Melihat bagaimana formasi penjaga telah dihancurkan dan para tetua jatuh dari langit satu demi satu, Zhang Xi tidak tahan lagi. Jika dia tidak menghukum Zhang Xuan, seluruh Sanctum of Sages akan menjadi lelucon. Sebagai wakil kepala tempat suci, dia tidak bisa membiarkan warisan organisasi dihancurkan di bawah kepemimpinannya. Iya, para tetua menjawab dengan tegas. Setelah itu, mereka dengan cepat menyebar untuk masuk ke posisi mereka. Menempatkan kekuatan mereka bersama-sama, mereka membentuk sesuatu yang menyerupai jaring ikan di udara. Ini formasi orang bijak. Wajah Chen Liao memucat ketakutan saat dia buru-buru menoleh ke pemuda di depannya, yang masih sibuk mencari cara untuk membuat formasi teleportasi bekerja. "Zhang Xi, ini tidak baik. Lari."